Aku dan bapakmu, Allahku dan Allahmu. Kan gitu. Itu sama, itu Yesus asli kami toh. Itu Yesus asli kami tuh. Yesus asli itu nggak akan mati, nggak mungkin orang yang dalam lindungan Elohim yang kita bahas tadi itu bisa mati terbunuh dengan semudah itu, nggak mungkin. Kakinya aja dilarang untuk terhantuk kepada batu. Kan begitu. Nah, ada beberapa literasi di dalam Islam, di dalam hadis juga dikatakan bahwa Nabi Isa itu akan membunuh Dajjal. Tuh. Itu Nabi Isa membunuh Dajjal. Jadi Yesus ini nanti turunnya untuk membunuh Dajjal itu. Karena dia ini utusan Tuhan. Kenapa dia ini diangkat ke langit menurut keimanan kawan-kawan muslim? Karena Yesus ini, Nabi Isa ini, Nabi Isa alaihissalam, ada umatnya yang melakukan penyembahan terhadap dia. Ada yang menyembah dia, mentuhankan dia. Makanya nanti dia turun, baru dia katakan, "Woi, kurang ajar kalian nih manusia-manusia. Siapa yang suruh kalian tuhankan saya?" Nah, dijejerlah nanti orang-orang yang mentuhankan Nabi Isa itu. Dijejer di rumah-rumah sekolah, baru ketepak. Itulah dia. Begitu itu cerita singkatnya. Itu Makanya iyalah. Nggak apa-apa, itu kan di teman-teman muslim. Oke, seperti itu. Kalau kami juga begitu, di dalam satu ayat, ada ayatnya. Kalian mana ada dalilnya? 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Elohim berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Bayangkan itu, ada ayatnya. Yesus akan datang. Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Nah, setiap mata akan melihat dia nanti di akhir zaman. Bukan seperti yang datang waktu kepada Paulus. Dia itu belum akhir zaman. Sewaktu Yesus datang kepada Paulus itu secara pribadi, Yesus memilih Paulus sebagai rasulnya. Kalau yang untuk nanti di akhir zaman, semua mata akan memandang. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratap dia. Ya, amin. Itu dia. Jadi dikatakan lagi, satu lagi. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Elohim yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang. Anak manusia itu siapa? Yesus, Tuhan Yesus gelarnya. Tapi dia waktu datang ke bumi dikatakan anak manusia. Judas juga anak manusia. Dalam mana mungkin anak manusia Judas di surga datang? Judas anak apa? Anak ayam. Anak manusia akan datang dalam kemuliaan Elohimnya. Berarti Judas anak ayam. Malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Hancur kau Pandi. Yesus akan membalas setiap perbuatannya. Kata Yesus, kau menolak dia Tuhan dan Juru Selamat. Sementara dia yang akan membalas setiap orang. Bukan yang lain-lain. Yesus. Ada dalilnya ini. Ini dia lagi. Terakhir. Ini. Wahyu 2 ayat 28. Maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus. Supaya apabila ia menyatakan dirinya. Bayangkan ini. Apabila Elohim menyatakan dirinya di dalam Yesus. Kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Oh, kami akan. Kalau kalian nanti malu kedatangan Yesus, kalian malu. Kalian menolak dia Tuhan dan Juru Selamat. Malu kalian menyatakannya. Mau tanggapin beberapa literasi yang itu Darni tadi bacakan, bunuhlah, perangilah, bunuhlah benar. Jadi di dalam Al-Quran itu kalau penjelasan dalil-dalil tentang itu semua berhubungan dengan orang-orang yang melakukan kesalahan. Musyrik, menyembah kepada selain Tuhan itu melakukan kesalahan, melakukan dosa tuh. Orang yang diperangi itu mereka memerangi baginda Rasulullah. Orang yang diperangi itu orang-orang yang sudah diperingatkan tapi nggak mau dengar, kepala batu, diperangi. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bersalah. Kalau di dalam kitab sucinya itu, ini yang malapetaka bagi itu. Kutanya dulu sama itu, anak-anak yang lagi menyusui ini berdosa nggak ini itu? Anak kecil, bayi yang lagi menyusui. Iya, mereka itu kan keturunan penyembah berhala Hubal. Maka dihabisi. Memang begitu perintah Tuhan. Lagi menyusui yang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sama Tuhan nggak ada no comment.
Ya. Ini 1 Samuel ini nabi nih, Samuel ini nabi. Anak-anak yang lagi Mau membantah. Kalau menyusu sudah- bilang berdosa. Kalau sudah perintah Tuhan, tak boleh kau ungkiri. Kenapa ada neraka yuk? Lembu Kenapa ada apa neraka? dosanya lembu, domba apa dosanya, unta apa dosanya, keledai apa Ya, dosanya, la ilaha itu sudah illallah. perintah Elohim. No comment. Berarti kejam Jadi kali pergilah ini. sekarang. Katakanlah kepada orang Amalek. Amalek ini penyembah Hubal ini. Amalek. Anak-anak Penyembah bayi Hubal itu dimusuh. Amalek. Bukan penyembah Anak-anak Elohim mereka. bayi loh dibunuh, ngeri kali Kristen ini, woi. Jadi kenapa ada neraka? Untuk apa itu neraka dibuat? Kutanya Ngeri kau. kali, anak bayi yang nggak ada dosa. Untuk penyembah yang mengelilingi Katanya ajaran kasih, Hubal. kasih apa? Berhala Hubal. Kasih apa kayak gitu? Ya memang kalau Tuhan sudah berfirman nggak boleh Kasih wax. kusangkal lagi. Ya kasihnya hoax berarti. Tuhan Loh. kasih. Kasihnya makanya sampai hari ini kenapa nggak dimusnahkan bumi ini? Karena dia masih mengasihi kita, masih ditunggunya Itu kita yang kita bertobat. bahas anak-anak tadi yang lagi menyusu itu loh. Iya, Lagi yang lagi menyusui. Kalau sudah Elohim berseru, tidak boleh ditolak. Kalau sudah basmi Nah, katanya, ya berarti habisi katanya, ajaran habisi. kasih mati. Di dalam perjanjian lama, langsung Elohim itu bertindak, bukan seperti sekarang. Nggak langsung kita diberikan penyakit, enggak. Kalau Oke lah, dulu itu setiap. aku mau istirahat ini mau Oke, baiklah, silakan. Makasih. kita lanjut lagi loh betul Ya, kan. mantap. Oke lah. Ya udah itu makasih ya semuanya, terima kasih Ya. teman-teman. Saya langsung tutup Yes, aja. yes. Saya capek. Oke ya, assalamualaikum, selamat siang itu jelang sore. Ya, ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Muslim terima nggak? Enggak. Ini apa ini? Ini apa ini? Ini apa ini? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita lihat Iya. dalam Ibrani, sebentar ya, sebentar dulu, sabar ya. Ya, baik. Sabar baik, ya. baik, baik. Dalam Ibrani, di sini dikatakan apa? Lo yihilecha elhim akhirim el panai. Gak ada kata nama Allah di sini. Kita cek lagi pakai Septuaginta. Pakai Septuaginta. Di sini dikatakan apa? Hok esontai soi teu eteroi pelen emoi. Gak ada lagi. Kata Allah gak ada lagi dalam teks Septuaginta Yunani. Oh, mungkin dalam bahasa Arab ada. Kita cek dalam bahasa Arabnya. Dikatakan apa? La yakunu lika aliha akhiri imami. Ini apa nih aliha? Ilah ini. Nggak ada kata Allah. Tiba-tiba di sini ada kata Allah ini. Kami terima. Iya, saya jelaskan Bang. Kenapa di situ ada kata Allah? Karena Alkitab ini yang terjemahan bahasa Indonesia itu dikeluarkan pada tahun keberapa? Itu yang jadi masalah, Bang. Nggak masalah keluaran tahun berapa. Kamu dapat kata Allah itu dari mana? Para penterjemah ini, gitu loh. Ya, coba tanya. Alihah para lagi. penterjemah, Alihah Bang. itu jamak Karena gitu. mereka Allah kan itu bukan nggak bisa menggunakan jamak gitu. bahasa kuno, tapi bahasa modern yang gampang dimengerti oleh manusia. Itu yang jadi masalah, Bang. Mengerti Jadi oleh makanya manusia. Memangnya Elohim ada nggak kata dimengerti yang manusia? seperti Yahweh tadi diterjemahkan jadi Tuhan. Kayak gitu. Kira-kira itu salah atau benar? Ya bagaimana ya Bang? Kita orang ya mau gimana Bang? Ah. Itu kan tetap dibenarkan karena kan kita baca. Kok tetap dibenarkan sesuatu yang salah? Kamu memaksa sesuatu. Kamu tuh seperti mendirikan benang yang basah loh. Bukan. Kita Memang bukan dia membenarkan ngeyel. sesuatu yang salah Bang. Tapi Memang itu ngeyel. memang benar karena Yahweh memang terjemahnya adalah Tuhan Bang. Kayak gitu Bang. Yahweh Tuhan. Iya. Bapa Tuhan. Gini, di versi kamu Tuhan itu, nah ini nih, ini saya bilang juga menyesatkan untuk tidak hanya untuk kalian ya jemaat, itu tuh menyesatkan karena kenapa? Contoh jika ada seorang pendeta itu berkata sebab Tuhan akan memandang bersalah, bla 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 bla. Ingat, Tunggu, saya tanya dulu sama Abang ini. Hmm. Abang menurut Abang Tuhannya Kristen itu siapa sih? Menurut Abang? enggak peduli saya Tuhannya Kristen itu siapa, saya hanya memperdulikan Tidak, nama tidak, Tuhan saya sebelum ada di abang. tempat kalian gitu loh. Saya hanya Iya, memperdulikan berarti itu. sebelum Saya nggak, abang. itu hak saya sebagai seorang Muslim untuk membela nama Nah, Tuhan Saya kami. juga punya hak dong. Karena Apa haknya kalau kalian? abang Kalian juga- punya nggak? Nama Allah dalam teks originalnya punya nggak?
nggak punya, Pak. Iya, berarti kalian nggak punya hak akan itu gitu loh. Allah. Saya yang punya hak, Muslim yang punya hak. Oke, sekarang saya tanya. Satu Sekarang saya paling. tanya, bahasa Arab. Sebentar. Tahu lah, Izin diterjemahkan akhi. jadi apa? Allah Ini Bible mau bahasa Arab. Fir. Bible mau bahasa Arab ya. Udah panjang lebar kok diterangkan. Harusnya ada masuk di otak nih. Bahasa Arab nih, coba besarin host. Bahasa Arab yang Matius tadi ya, host. Nggak ada di situ kata Allah nih. Ilah. Kalau memang benar Allah di sini, harusnya di sini Allah nih. Ini Matius 7:46 ya. Eli apalah di sini? Ili. Bahkan ili loh. Nih. Penerjemah yang membuat kau tersesat. Ini berserulah Yesus. Ili. Kalau memang benar itu statementmu bahwa terjemahannya benar, harusnya di sini Allah. Di Arab ini bahasa Arab Biblemu nih. Bahasa Arab Biblemu di Matius 27:46. Di sini enggak ada kata Allah nih. Ili. Arab ini loh. Udah dikasih lihat bahwa Allah itu ismu, nama. Yang dia panggil itu ili. Harusnya di sini kalau memang Allah di sini, Allah di sini, Allah. Bahasa Arab nih. Oh, ini kenapa sih? Aduh, malu kau mengaku dirimu maling. Ya udahlah. Bahasa Arab itu. Apalagi? Ya, kalau saya sih nggak apa-apa kalau mau dituduh maling juga ya, terserah. Bukan dituduh, memang dituduh. iya. Karena kita Memang iya. Emang iya? susah. Bukan dituduh, memang iya. Masalahnya kalian mengutip. Ya, terserah deh ya. Kalian aja yang Kau congor, nggak ada bukti. Kau congor, nggak ada Bukan bukti. nggak ada Memang bukti. harus Saya ngalah. ada Ya bukti. sekarang buktinya Saya sudah mana? bilang, saya nggak bisa Mana? on-cam. Ya itu mulutmu Saya aja nggak bisa congor. bukti. Ya berarti mulutmu aja congor, Bang. Kami banyak data-data sampai akhir moto tuh ke segala bahasa ditunjukin, tapi Ya memang udah, kau nggak dasar apa-apa dogma deh. Ya, doktrin. saya kalian lanjut aja Kau ya. Saya permisi maling. dulu Bang. Soalnya saya mau keluar juga ini. Ya, Ya, memang. nanti kita Jadi, lihat aja akhirnya bagaimana. lihat apa? siapa yang benar, Lihat siapa apa yang salah. akhirnya? Kita lihat. Ya, Saya mau tanya satu. karena Bang. kau, Kalian buktikan. karena kau nggak kalian bisa jawab. tunjukkan, kau Saya nggak mau- bisa tunjukkan original Biblemu ada kata Allah. Bahasa Ya. Arab aja nggak ada kata Allah di situ. Oke. Terjemahan Oke, Bunda, saya apa mau di tanya situ? dong. Tuhan, Saya mau Tuhan. tanya Bunda, boleh nggak? Nah itu dulu, Bunda, kau saya akui mau dulu tanya kau dong, maling. Kau akui dulu, Saya mau tanya aku dong. dulu kau maling. Kau akui dulu. Bunda, saya mau- Nggak bisa kau saya mau tanya dong, nggak bisa Bunda. kau bertanya, nggak bisa kau bertanya kalau kau nggak akui kau Kenapa maling. nggak bisa? Ya nggak bisa lah. Aku nggak mau kau jawab. Coba akui dulu berdirimu Kenapa nggak maling. bisa? Nggak ada Kenapa data-data. Bunda bisa bertanya dan saya tidak Akui bisa? karena kau Kenapa? nggak mau jujur. Karena kau Apa nggak mau yang saya jujur. mau akui? Akui Nah, saya dirimu. bukan maling. Ya kau Kalian maling. nggak bisa Ya itu kata membuktikan Allah. kok. Nah inilah mereka Buktinya lempar nggak aja ada ke kok. neraka jahanam. Itu bukti-bukti semua. Memang kafir. Udah berjuta data dikasih sama ahli Ibrani pun Aramaik. Oh, ten memang ya. Maling, mana ada maling ngaku ya? Gak ada maling ngaku sih. Masalahnya Bunda, kok pakai kata izin ya, saya mau sholat dulu bentar. Lanjut aja Bunda. Iya. Ki. Masalahnya dia ambil, dia maling kata Allah, kemudian dia salah gunakan. Contoh tadi itu. Anak Allah lah segala macam lah. Emang mau ya Allah, emang mau nama Tuhanmu itu disalahgunakan. Saya masuk dulu ke jamban itu Yesus apa tadi lupa. Marah dia kan nggak nolak juga dia. Memang kalian ini minoritas berlagu. Noise bang, Cornelius noise sekali saudara noise. Suara saya nggak ini ya, lupa di mute. Assalamualaikum semuanya. Aduh, masya Allah ya. Nanti kata la ilaha illallah udah dicaplok sama mereka ya. Katanya yang pertama menggunakan la ilaha illallah Kristen abad pertama katanya ya. Nanti 2026 innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah berpulang ke rahmatullah seorang pendeta ya bernama si A, nanti dicaplok juga sama mereka ya. Subhanallah, Allahu Akbar, nanti dicaplok semua sama mereka. Itu katanya
yang menggunakan pertama orang Kristen gitu ya. Keren mereka ini ya, semua dicaplok ya. Ini parah nih. Tenang, tenang. Tenang ya. Kita selaku umat Islam yang mempunyai kitab yang benar, yang kitab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, kita santai aja, tenang aja ya. Mereka mau mencuri, mereka mau merampok istilah-istilah yang ada di dalam agama kita nggak masalah. Nanti mereka akan malu sendiri. Mereka nggak pede dengan original text Bible mereka ya, yang menggunakan kata theos, apostolos gitu ya. Aduh, susah ngomongnya Kalau bahasa Yunani, lidah saya itu susah untuk mengucapkannya. Tenang, tenang. Parah ini. Bubar Kristen di Indonesia ya. Kalau mereka menggunakan original text Bible-nya, bubar. Saya jamin itu bubar. Mereka Cara selalu dapatnya itu nangis-nangisnya gimana Kang itu? Download. cara dapatnya nangis gimana? Cara dapatnya mencuri dari Yang Yunani. yang tadi itu singkatnya itu sampai ada ketawa-ketawanya itu kan lucu tuh. Nangisnya itu loh. Hanya orang-orang yang terpilih, terjamah dan terpilah yang bisa mendapatkan Kampret. kampret. Ya, John. Halo, John. John. Oi. Hadir, Sherlock. Pada asar kan? Iya. Bang Kores, Kelvin, jalan dari mana? Bali, Jampaik. Dari Lampung, 45 menit. Siap. Gua Jakbar, berangkat. Sekarang. Oke. Karena Jakarta Pusat banget, pusat pinggiran. Oke, wak. Saking pusatnya sampai Betawi semua ini. Oke. Atuh gua siap-siap. Oke. Weh, Sherlocknya mana, weh? Kores. Weh, Kores. Suara saya kenceng apa gede ya? Luar binasa suaranya gede. John. Di bawah aja John, kalau nggak mau bersuara John. Saya sambil baca WA di grup. Aman bang, oke. Ini siapa? Yuk teman-teman Aliteng yang mau diskusi naik sini. Malulah kalian selalu mencaplok, mencatut dan mengambil istilah-istilah yang ada di dalam Islam. Punyalah jati diri, percayalah sama original text kitab kalian ya. Hanya Kristen cabang Indonesia yang menggunakan istilah-istilah di dalam Islam. Kristen cabang luar negeri nggak ada yang menggunakan istilah Islam karena mereka pede dengan original text-nya walaupun berbentuk terjemahan ya. Tepuk tangan dulu guys. Jangan lupa di tab-tab layar, di posting ulang, di share-share, dan love oranye diklik ya. Secangkir, 2 cangkir kopi buat para narasumber silahkan ya. Dukungan kalian sangat bermanfaat bagi kami. Dan jangan lupa ya, bantu di like, komen, dan di subscribe channel Panglima Apologet Islam ya. Itu channel Akang ya. Channel kebanggaan umat muslim ya. HS Pirial, Aib Bembeng, Desmi Adita. Dan semuanya ya, Masya Allah, syukron, jazakallah khairan kasiron sudah mampir di Panglima Apologet Islam. Akang ganteng ya? Hello abad 7, hello abad 20. Kenapa abad 20? Ada apa? Host puji diri enggak? Apa kabar abad 20? Halo. Ayo silakan yang Aliteng naik.
Waduh ini, Jordan, lu kenal gak dengan Tuhan lu? Hah? Siapa nama Tuhan lu? Kenal gak? Jordan, woi, Jordan, Jordan, dibuka mute-nya, nih, palapung gua ini, buka mute-nya, woi, Jordan. Assalamualaikum, selamat siang. Assalamualaikum ya ahli neraka, selamat siang. Rambut lu udah bertumbuh belum? Sudahlah, Oh udah. kan sudah dipakai wig. Ini parah nih. Tenang, tenang. Udah pakai wig Aduh, ya, tumbuhnya itu sama wig ya. Iyalah, Oke. Bang. Pak Jordan. Mota, gimana ini, Pak Mota? Hah? Selamat siang, Pak Mota. Kurios Mota. Kok Mota sih Moto? Lu ganti-gantian orang ya, kurang ajar lu ya. Apa-apa lah. Ganti-ganti nama orang ya. Waduh. Mau nggak? Mau nggak nama lu? Mau nggak gua rubah? Nama lu jadi Jardun. Mau nggak jadi Jardun? Oh, biar aja. Kalau pelesetan sih nggak masalah, Pak. Oh gitu. Oke. Iya. Nah, sekarang siapa nama Tuhan lu? Tanya sama Kurios. Itu Kurios itu. Dari zaman di Zoom sampai sekarang lu, kalau ditanya nama Tuhan lu kebingungan lu. Loh, itu Kurios itu tahu. Tuhan ditanya siapa Kurios semua itu gitu. Daging gimana? Gimana daging babi aman? Oh ya, aman lah. Itu kan Oh, banyak kayaknya itu vitamin. lagi ngotok-ngotok daging babi ya, kepalanya. Oh iyalah. Oke. Widih, minum anggur asam. Kopi lah. Tadi kan sudah dibilang kalau naik ya sediain kopi lah. Gitu toh. Ya. Syukron jazakallahu khairan kasiron, Eli. Masya Allah Eli. Tepuk tangan dulu buat Eli guys. Tapi host, Ya. halo. Ya. Ini Yo. sudah kelihatan, hostnya sudah kelihatan ganteng nih, Pak. Dari Beda dulu di Zoom, Nge. ya. Dari dulu gua udah ganteng. Enggak lah. Di Zoom gua sering Sekarang- open cam, masa lu lupa? Ah, beda lah. Oh gitu. Iya, ini sudah kelihatan cantik lah. Sorry, tampan. Bener-bener lu LG Tungki ya lu ya. Ya Bang John, selamat siang Bang John. Bang John. Bang John, selamat siang. Aduh, nggak ada suara. Fotonya sih pakai foto aparat. Nggak boleh, kepolisian nggak boleh ikut debat kalau benar polisi ya. Host tukar namanya Kian Ganteng. Oke. Ini parah nih. Itu maksud saya. Itu maksud saya. Tenang, tenang. Kurang nangkep ini host ini. Itu maksud saya. Kenapa? Itu maksud saya. Kian ganteng. Aduh, telepon masuk. Bentar. Aduh, itu telepon dari pinjol itu lo di mute dulu. Aduh, makanya kalau punya utang pinjol lu bayar cepet. Langsung kabur. Takut ketahuan dia utang pinjolnya belum dibayar, guys. Saya sama si Jordan tuh, saya dulu sering diskusi di Zoom bareng sampai pagi ya seputaran gitu aja kalau si botak mah. Ceplosan. Si Jordan maksudnya. Bunda Eli, syukron jazakallahu khairan kasiron. Aku disekar sama Bunda Eli. Kopi atuh, jangan bunga nyekar gitu. Aduh, aku masih hidup. Sau. Woi. Sau. Sorry kan. Oke.
Ciao. Minta naik tapi nggak jedog atuh teh. Minta naik teh atuh ngomong salam ke lamun Islam, lamun aliteng salon. Ngomong atuh ya, kalau naik teh ya jangan nggak ngomong. Saya bingung nanti mau ngobrol sama siapa, sama tembok. Aduh, Masya Allah. Nah ini ada si Kehed. Ya, haleluya. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Halo Ompong. Shalom, haleluya, haleluya. Halo, siap. Bang haleluya. Si Martua mah nggak ada ilmu, curhat mulu dia mah. Siapa sih? Si Otang, di bawah aja si Otang. Ya, Bang haleluya. Saya boleh nanya nggak? Boleh bang, boleh. Saya pengen tahu Bang. Saya kan bingung nih, ada 3 orang nih di kekristenan ini nama Tuhannya ini. Yang benar itu nama Tuhan Kristen itu siapa ya Bang? Yang benar itu? Semuanya benar bang, semuanya benar. Tiga bijinya itu benar, tiga bijinya benar Bang, tiga-tiganya. Iya, ada Bapak, ada Anak, ada Roh Anak, Kudus. Roh Kudus, Elohim. Itu Itu siapa kan Elohim? bahasa Ibrani atau Yunani itu ya? Iya, itu nama Tuhan juga kan? Iya, menurut bahasa itu kan, bahasa Yunani atau Ibrani. Kalau bahasa Iya. Indonesia kan yang dikenal 3, Bapak, ya. Anak, dan Roh Kudus bang. Oh, itu kalau Yahweh? Yahweh juga dari Yunani saya rasa itu, atau Yunani. Ibrani bang. Berarti yang diakui oleh Kristen cabang Indonesia yang 3 biji itu ya Bang? 3 pribadi bang, Tidak 3 pribadi dalam kesatuan Indonesia maksudnya. Kesatuan kealahan. Republik Indonesia. Oh, kesatuan kealahan, persatuan kealahan ya. Kayak nama kesebelasan sepak bola, Persatuan Sepak Bola Indonesia. Ya, teman-teman yang Kristen dinaikin aja lagi ya. Ya, Pak Haleluya kayaknya Temanya apa ini? random aja, tema mah random. Boleh bebas bertanya apapun juga, asal jangan tema LG Tungki, LG Tungki. Ya. Bang Hale, saya mau nanya Ini nih, Bang Hale, parah boleh? nih. Bang Hale. Silakan. Padahal suruh tadi. Bang Hale, saya mau nanya nih. Ya kan di Galatia 3:13 ini kan. Saya kurang puas tadi. Saya larikan aja di Komal ini karena random, makanya saya bawa ini aja lah dulu topik. Saya selesaikan dulu sama Abang. Kan di Galatia 3:13 ini kan sebab ada tertulis berarti sudah tertulis ya. Benar ya? Betul. Nah, Yesus ini terkutuk di kayu salib, di tiang salib, benar ya? Gak gitu tertulis. Ya. Saya bacain ya. Ya, Abang terima nggak Yesus terkutuk itu? Memang sudah. Sebab ada tertulis, terkutuklah yang digantung di tiang salib. Abang setuju ya Yesus dikutuk? Betul. Iya. Ya. Nah, yang mengutuk Yesus itu adalah Elohim. Abang setuju? Enggak lah. Loh, kenapa? Oke, kalau gitu siapa yang mengutuk? Sebab ada tertulis, terkutuklah. Nah, berarti kan sudah tertulis sekian itu. Orang yang digantung di tiang salib itu adalah orang yang terkutuk, yang dikutuk. Iya, dia terkutuk karena menanggung dosa. Saya tidak tanya menanggung, Bang. Saya tidak tanya menanggung, Bang. Karena begini, Bang. Sebelum pun Yesus disalibkan, penyaliban itu kan sudah ada, Bang. Pada zamannya Bang Yunani kuno. Benar kan? Abang tahu kan sejarahnya? Iya, di kitab Ulangan ada itu tertulis pasal 21. Jadi simbol kutuk itu, simbol salib itu adalah simbol kutuk.
Terima nggak? Yang disalibkan, yang terkutuk, salib itu bukan simbol. Oke, kita baca bagaimana? Udah boleh. Oke, saya buka ini ya Bang. Sebentar. Oke, kita baca di ini Bang. Sebentar, jaringan kurang bagus. Giliran mau buka data, jaringan jelek. Tadi bagus. Oke. Nih, saya tunjukkan ya. Ke sana, Kak. Makanya, mari kita Ke sana, Kak. Makanya, mari kita terangkan apakah salib itu. Iya kan? Oke, Boleh, saya boleh. jangan ya, yang pasti Abang sudah lihat, saya buka referensinya. Ini salah satu pun juga penulisnya nih Kristen, Rintasi Pautar. Nah, oke, Bang, saya jangan apa ya terlalu open kamera begini. Oke, saya bacakan ya. Oke, saya bacakan ini. Apakah salib itu? Salib sudah ada jauh sebelum umat Kristen ada, yaitu sejak zaman kuno atau sebelum tahun Masehi. Sebelum tahun Masehi, seperti yang tertulis di dalam Ulangan 21, nomor 21 sampai 23. Salib itu adalah suatu kutukan. Yang mengutuk itu siapa? Elohim itu sendiri. Itu tertulis Ulangan 21. Nah, menurut Kamus Hag, dalam kebudayaan tertua Babilonia, Mesir kuno dan Meksiko kuno dikenal salib engsel. Sedangkan di Jerman dikenal roda matahari yang digunakan sebagai tanda, simbol maupun perhiasan. Sedangkan menurut Kamus Browning, salib adalah alat penyiksaan dan penghukuman mati yang digunakan oleh orang Romawi dan sebelum oleh orang Persia. Jadi sebelum orang Romawi menggunakan salib, orang Persia juga sudah. Nah, yaitu sebuah tiang tegak, tempat mengikat atau memakukan tubuh orang yang terkutuk. Orang Romawi biasanya membiarkan tiang tersebut tetap di tempatnya untuk hukuman mati bagi penjahat berikutnya. Nah, sekarang ini ya. Kita baca terus. Sekarang mari kita lupakan sejenak. Dalam Perjanjian Baru, salib menjadi lambang yang sangat memalukan. Orang Roma memakainya bukan hanya sebagai alat menyiksa dan menghukum mati, tetapi juga sebagai alat untuk menghukum orang dengan cara yang sangat memalukan di depan umum. Salib disediakan bagi penjahat ulung dan sangat keji. Sedangkan bagi orang Yahudi, penyalipan berarti kutukan. Seperti surat Rasul Paulus yang ditulis kepada jemaat di Galatia, kitab Galatia 3 nomor 13 TB. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Paulus mengutip ayat tersebut dari kitab Musa, yaitu Ulangan 21 nomor 23 TB. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohimmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Nah, poin di sini yang mau saya katakan, Abang Hale. Saya dulu Kristen juga, kita menonton film Yesus. Yesus mulai dari ketika dia dijatuhkan hukuman salib oleh Pontius Pilatus, dia memikul salib. Betul nggak, Bang Hale? Dia memikul salib, ya kan? Dibantu. Setuju. Nah, dibantu juga waktu itu kan. Nah, sementara dikatakan di sini orang Romawi biasanya membiarkan tiang tersebut tetap di tempatnya
untuk hukuman mati bagi penjahat berikutnya. Jadi, satu yang mau di sini yang mau saya kritik tentang, aduh, ini si Ben ini di mute dulu. Pertama, Yesus tidak pernah memikul salib. Yesus tidak pernah memikul salib. Karena apa? Karena orang Romawi sudah memang membuat salib itu, maksudnya sudah berada kian di situ untuk penjahat berikutnya. Jadi, salib Yesus itu bukan salib yang baru atau kayu yang baru yang dia pikul, yang dibantu oleh Simon dari Kirene. Tidak ada, Bang. Tidak ada Yesus memikul salib. Makanya dikatakan, kalau penjahatnya sudah mati di kayu salib itu, dia akan diturunkan. Dan salibnya dibiarkan di situ untuk penjahat berikutnya. Jadi tidak ada yang dikatakan Yesus memikul salib. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus disalibkan dan dikatakan di dalam Ulangan 21 tadi bahwa yang mengutuk orang yang disalibkan itu adalah Elohim. Apakah mungkin Elohim mengutuk Yesus? Tidak mungkin. Nah, sekarang yang mau saya dengar dari Bang Hale. Apakah benar Yesus anak Bunda Maria yang disalibkan itu, atau Yesus yang mengaku itu adalah Yesus yang harus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan menurut tulisan Paulus di dalam Roma 14 nomor 9. Silakan buktikan bahwa Yesus anak Bunda Maria yang disalibkan. Atau saya akan bisa berasumsi ternyata Yesus yang disalibkan itu bukan anak Bunda Maria, tetapi Yesus palsu yang dijadikan Paulus sebagai Kristus Tuhan. Silakan Abang. Iya, terima kasih. Terima kasih Kak Nora. Haleluya, terima kasih. haleluya. Ade, Iya, jangan gini dia. nanti didengar si Kojiro. Kalau Abang bilang haleluya itu artinya ayahanda. Ya, Kojiro mengatakan haleluya artinya itu ayahanda. Lanjut. Berarti nanti dikasih penjelasan dia tuh. Nah, jadi Iya. gini dia Kak Nora ya kan. Kalau di pemahaman pengajaran Alkitabiah, lambang salib itu diartikan seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke 18. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah, jadi Amin. dalam pemahaman Terpujilah Tuhan. haleluya, haleluya. Ya, jadi dalam pemahaman pengajaran Abang nggak baca Iya, ya jadi- selanjutnya ya Bang ya. Abang nggak baca selanjutnya. Ini yang baru masuk ini dulu. Aduh. Abang baca dong. yang Abang mana baca itu Kak? dong. Yang mana? Jangan dipotong. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi Betul. kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Elohim. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang yang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Elohim telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Berarti Elohim kamu membuat hikmat dunia ini menjadi bodoh. Iya, Ya. Terus oleh karena Bukan dunia bu- dalam hikmat Elohim tidak mengenal Elohim oleh hikmatnya, maka Elohim berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Nah, sekarang saya tanya, Paulus memberitakan Injil siapa yang dia beritakan? Baca Ya, dong Yesus selanjutnya, Kristus. Bang. Itu apa? Yesus Kristus. Oke, kita baca ini ya, Bang ya. Injil Yesus Kristus ya, sebentar.
Oke, sebentar ya, saya buka ini. Abang buka di dalam Galatia 1 nomor 11. Betulkah itu adalah Injil Yesus Kristus? Tulisan Paulus. Bagaimana Paulus menjadi rasul? Sebab, ini kata Paulus, sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Sementara Yesus adalah anak manusia. Pertanyaannya, Injil siapa yang diberitakan oleh Paulus? Aduh, pemahamannya sekali lah kan- pola kiriman orang. Loh, Pemahamannya kan siapa yang gini dia. diberitakan oleh Paulus? Ya Injil Yesus Kristus, Kak Nora. Loh, sementara dikatakan di sini Injil manusia, bukan dari Injil manusia. Tapi kan tertulis juga dalam 2 Korintus seperti ini dia. 2 Korintus pasal 4 ayat yang kelima. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Berarti Yang kan menjadikan Yesus Kristus Tuhan itu siapa, Bang? ya dirinya sendirilah bersama Kita Allah buka Bapa. di dalam Roma 14 nomor 9, Bang. Kan Paulus yang menjadikan Yesus Kristus Tuhan. Coba Roma 14 nomor 9, Bang. Iya, kita ke sana. Sebentar dulu, Ben. Kalau kau tidak bisa, apa kau turun aja. Saya di sini sama abang ini. Nah, coba dibaca, cara Bang. berpikir menora. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Yang menjadikan Kristus ini mati dan bangkit itu siapa, Bang? Kehendak Allah Bapa di sorga, Kak. Bang, baca Roma 14 nomor 9. Itu catatan siapa, Bang? Iya, ini memang ditulis oleh Paulus, tapi Nah, kan penjelasannya ada. Nah, jadi yang menjadikan Yesus Kristus itu Tuhan itu siapa, Bang? Setelah dia mati dan bangkit. Ya Allah Bapa dan dirinya sendiri kan. Itu tertulis dalam kitab Yohanes dan kitab Lukas. Aduh, Bang. Bang, kenapa Abang nggak mau jujur, Bang? Itulah kejujuran saya, Kak. Saya Apa yang kamu jujurkan, Bang? Saya memberikan penjelasan dan apa adanya. Apa yang kamu jujurkan? Noise. Abang jujur? Iya, jujur lah, Bang. Ini parah nih. Tenang. Ketawa dia. Tahu dia nggak jujur, dia ketawa dia. Enggak, saya jujur loh, Bang. Iya, iya. Ya, terus? Ya, saya mau menjelaskan apa yang tertulis dalam kitab Roma pasal 14 ayat Nomor yang 9. ke-9. Iya. Sebab itu Kristus. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati. Roma 14 nomor 9 bukan itu bunyinya. Oh, iya ya, di bawahnya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya dia menjadi Tuhan. Supaya menjadi Tuhan dia harus. Enggak, kan ada lagi penjelasannya itulah, Kak. Tunggu dulu, itu untuk orang yang hidup dan yang mati kan memang betul. Nah, pertanyaannya, Itulah supaya dia. menjadi Tuhan dia harus. Iya, bukan seperti itu. Oke, baca lagi. Baca ini, Iya. Bang. Di dalam Kisah Para Rasul 2. Kitab Roma dulu lah kita selesaikan. Ya, ini dulu, sama, Kak. ini sama. Sama ini. Oke. Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Oh, iya. Apa Baik, kata saya baca. Paulus? Apa catatan Paulus dan Lukas? Ayo. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Nah, terus yang di nomor 36-nya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus.
Jadi Elohim yang membuat Yesus yang disalibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu pernyataan dari siapa? Dari Tuhan yang dituliskan oleh Paulus. Tapi gini loh Kak. Haleluya, haleluya. Ya. Oh, tapi gini haleluya. Ini parah ini. Tenang, tenang. Tenang. Ya kita harus bercanda juga lah. Ya, benar, Kak, benar. Iya, bercanda juga. Jadi yang menjadikan Yesus Kristus Tuhan itu siapa? Hah? Ya gini dia. Ya gini dia, lu saya tanya, yang menjadikan Yesus Kristus yang disalibkan itu Tuhan siapa? Iya kan saya bilang tadi karena kehendak Allah. Tapi untuk menyelamatkan manusia. Kehendak Elohim, Yesus itu disalibkan menurut Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Masalahnya yang menjadikan Yesus Tuhan dan Kristus itu siapa? Kalau dia disalibkan. Oh, ayat itu ada penjelasannya sendiri loh Kak. Oh, di mana Bukan penjelasannya seperti biar itu. saya baca juga, Bang? Nggak maksudnya biar saya jelaskan menurut pengajaran Alkitabiah. Abang jelaskan menurut apa, Bang? Ada nggak datanya lagi, Bang? Ya kan saya juga belajar di gereja, di Belajar apa, Bang, di gereja, Bang? Aduh, noise-nya Tuh, yang noise. masuk ini. Moderator yang naik langsung di mute aja moderator. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini siapa punya pernyataan, Bang? Iya, pernyataan ini kan ditulis oleh Lukas atas petunjuk Paulus. Nah, jadi di Roma 14 nomor 9, sebab itu Kristus telah mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Itu pernyataan siapa? Pernyataan. Pernyataan siapa, Bang? Ya itu pernyataan pernyataan Yesus yang disampaikan kepada Sejak kapan Paulus Yesus yang menyampaikan ditulis bahwa dia harus mati dan kepada bangkit supaya menjadi Tuhan, Bang? Bang, kalau abang Iya, baca, Yesus hanya mengatakan dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga, betul? betul. Nah, apakah pernah dia mengatakan akan ada anak manusia diserahkan kepada manusia dan dia di situ dibunuh dan mati dan bangkit pada hari yang ketiga menjadi Tuhan? Ada, Bang? Memang nggak ada, tapi kan ada Memang nggak progresifnya. ada. Jadi yang Progresif. menjadikan Yesus Kristus itu Tuhan siapa, Bang? Itu urus dulu gigimu itu yang lobang-lobang. Gak apa-apa lah. Apa urusan dengan Apa kamu? yang nggak Kamu apa-apa? tidak. Yang menjadikan Yesus Kristus Tuhan itu siapa, Bang? Iya, kehendak Bapa, tapi kan gini penjelasannya, Kak. Ketawa aja kakak ini, jadi ketawa aku. Kualitas muslim. Ya, debat kualitas muslim kayak gitu. Gak menghargai debat. Kualitasnya Oh, ini. ketawa. Santai, Bang Ali aja santai. Kenapa Gojen? Kenapa Domingus? Bukan, kualitasmu itu kalau beratnya diskusi serius. Lu serius saya? Kau seakan-akan nyelene Coba gitu. Akang. Kalau dia berbohong bagaimana bunyi kalau berbohong, Akang? Bagaimana bunyi, Akang? Ini parah ini. Tenang. Nggak bakalan Gitu dia bunyi, Bang. kualitasmu itu menunjukkan agamamu kayak mana gitu loh. Loh, kenapa emangnya? Saya kan bertanya, adakah Yesus mengatakan bahwa ada nanti anak manusia diserahkan ke tangan manusia? Dadah. Turun ya. Dadah. Aduh, silakan Bang Ali, silakan.
Jadi yang menyatakan Yesus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Catatan Paulus. Sebab itu di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36 apa dikatakan? Yesus Kristus yang mati dan bangkit itu menjadi Tuhan. Catatan siapa? Catatan Lukas atas perintah dari Paulus. Jadi yang menjadikan Yesus Kristus itu Tuhan adalah Paulus. Karena Paulus memberitakan Injil bukan Injil anak manusia, tetapi Injil goib. Injil goib. Pahale. Aku penasaran. Apa nama soundcardnya? Ada deh. Oke. Ku cari tahu nanti. Ya silakan Bang Hale buka itu mute-nya. Bang Hale. Haleluya, haleluya. Wah. Ini parah nih. Aduh. Tenang. Iya. Bang Ali silakan Bang. Silakan Bang Ale. Bang Ale. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Nora. Saya Sama-sama. coba menjelaskan menjelaskan sedikit tentang Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Saya bacakan kembali. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, jadi penjelasan menurut pengajaran Alkitabiah, ya kan, bahwasannya Yesus sebagai Tuhan dan Kristus itu diberitakan secara universal. Karena di dalam kitab Lukas pemberitaannya hanya disampaikan kepada beberapa orang, enggak secara universal. Tetapi ini secara universal, secara lebih banyak lagi orangnya. Jadi Bentar, agar Bang Hale kena pelanggaran. orang-orang, Bang Hale kena pelanggaran. di mana itu? Di mana? Bukan universal, tapi universal. Itu Kletson rumah, Kletson rumah. Salah. Ulangi apa? Ulangi apa? Universal, secara global. Tepuk tangan. Ya, silakan. Kayaknya Kak, ya, jadi kan penjelasannya seperti itu. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36 ini, Yesus itu diberitakan sebagai Kristus dan Tuhan bagi banyak orang gitu kan, dalam jumlah yang lebih besar dari apa yang tertulis dalam kitab Lukas Saya pasal 2 ayat bertanya, yang 11. menjadikan Nah, jadi Yesus penjelasannya Kristus Tuhan di itu sini siapa, Bang? seperti itu. Bang, yang menjadikan Yesus Kristus Tuhan itu siapa? Gimana Kak? Yang menjadikan Yesus Kristus Tuhan itu siapa? Dia udah dipanggil. Suaranya putus. Putus. Yang menjadikan Yesus Kristus Tuhan itu siapa, Bang? Bukan putus, dia di mute. Yang menjadikan Yesus adalah Tuhan adalah Allah Bapa dan Yesus sendiri seperti tertulis di dalam kitab Bapak nggak Yohanes jujur, pasal 13 nggak jujur, ayat Bapak 13. ngebohong mulu. Pak, jujur Pak, jangan ngebohong Pak. Jujur loh Bang, masa bohong sih? Orang Kristen dilarang berbohong. Oke, orang Kristen dilarang ngebohong. Bacain lagi Bunda ayatnya. Oke, yang mana Bacain tadi? lagi, ya. Oke, nah, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, pertanyaannya,
Di mana ada Elohim mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan? Thank you Bang Imran. Iya kan gini dia Kak Nora. Gini. Ini adalah ayat yang tertulis di dalam bagian khotbah Petrus di hadapan kurang lebih 5.000 orang kan. Nah, jadi ini kan termasuk orang yang banyak, orang yang jumlahnya besar. Dan bagian ini disampaikan Petrus kepada mereka. Disampaikan Petrus dicatat Paulus. Sehingga kita harus menjelaskannya sesuai dengan konteks perikop dan penjelasan ayat yang tertulis kan gitu dia. Ya, pertanyaannya begini. Lukas menuliskan bahwa seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Pertanyaan saya. Iya Kak. Di mana Elohim mengatakan orang yang disalibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus di mana? Kristus siapa yang disalibkan menjadi Tuhan? Oh, pemahamannya nggak kayak gitu loh. Loh, baca baik-baik. Pemahamannya? Coba, bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Sementara di dalam Ulangan 21, orang yang disalibkan itu terkutuk. Bagaimana mungkin orang terkutuk itu menjadi Tuhan? Bentar, Bang Hale, Bunda Nora, bentar. Mau apa? Mau apa? Naik? Gini, saya gini mana? Mau apa? Mau naik? Mau nyama? Kalau Tuhan Yesus kamu aku diam, ini Tuhan ini. Ada apa? Oke. Itu apa? Dari ilmunya kamu, host. Kamu main cari aja di ya, jadi jangan cari lah kamu. Mending kamu belajar ngomong dulu ya. Kalau belajar ngomong, lalu naik lagi ya. Ngomongnya kayak gitu. Iya, si Gagap. Oke, silakan Bang Hale. Bang Hale jangan mengatakan bahwa Elohim yang menjadikan Yesus Kristus itu yang disalibkan adalah Tuhan. Yang disalibkan, yang mati disalibkan itu adalah orang terkutuk. Yang mengutuk itu siapa? Elohim. Tadi kita sudah buka, Bang. Orang yang digantung di tiang salib itu adalah orang-orang terkutuk. Bagaimana mungkin Elohim lagi mengatakan bahwa orang yang disalibkan itu adalah Tuhan adalah Kristus Tuhan. Bagaimana mungkin, Bang? Tapi penjelasannya kan coba kita pelan-pelan membacanya ya. Saya coba baca sekali lagi. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Ini perkataan perkataan Petrus kepada orang-orang Israel saat itu kan. Hai orang Israel, kamu ini harus tahu gitu. Contohnya gitu kalau dalam dialek ya, lepas ya kan. Bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Artinya Petrus menyatakan Yesus yang kamu salibkan itu telah dibuat Allah menjadi Tuhan dan Kristus. Artinya apa? Artinya Yesus itu telah bangkit dari antara orang mati dan keadaannya menjadi Kristus dan Tuhan. Akan gitu dia, Kak Nora. Makanya Yesus mengatakan kepada Petrus itu apa? Waktu itu nyala kau iblis kan? Iya, itu karena iblis ingin menguasai Paulus supaya apa yang dikehendaki Allah. Petrus salah sebut, sorry. Terus? Apa namanya? Allah ingin ya kan supaya Yesus disalibkan, tetapi melalui Petrus ya kan iblis hendak memakai Petrus supaya supaya Petrus berkata kepada Yesus itu nggak usah disalibkan. Maka Yesus mengetahui apa yang tertulis di dalam
diri Petrus itu. Yang mengatakan itu di mulut Petrus bukanlah Petrus sendiri, melainkan iblis. Sehingga Yesus menghardik iblis dari diri Petrus, karena Yesus tahu yang berkata seperti itu bukanlah Petrus seutuhnya, tapi mulut Petrus yang dipakai iblis. Gitu dia, Kak Nora. Oke, oke. Jadi yang menjadikan Yesus Kristus ini Tuhan siapa? Ya, kalau saya nggak melihatnya ke sana, tapi saya melihatnya seperti yang udah saya bilang tadi kan. Loh, bahwasannya begini Bang, Roma 14 nomor 9, sebab itu Kristus harus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Supaya menjadi Tuhan, Yesus itu harus mati dan bangkit. Sementara pernyataan Yesus itu tidak pernah mengatakan anak manusia diserahkan kepada manusia dan dia mati bangkit supaya menjadi Tuhan. Itu nggak ada, Bang. Iya, maksudnya ini kan satu pemberitaan yang disampaikan kepada banyak orang. Ya, umpamanya kita sedang berpidato, ya kan? Ya. Atau berkhotbah. Nah, jadi kalau kita menyampaikan pidato atau khotbah itu kan kadang apa yang kita sampaikan bisa sedikit nggak secara teoritis itu kan, nggak secara teoritis. Akan gitu dia. Yang saya tanya, catatan Paulus supaya menjadi Tuhan itu harus mati dan bangkit. Supaya menjadi Tuhan. Sementara Yesus mengatakan anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia, dia akan dibunuh, mati, pada hari ketiga bangkit. Tidak ada dikatakan menjadi Tuhan bangkitnya. Roma 14 nomor 9, sebab itu Kristus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Ini bagaimana nih catatan Paulus ini? Mana yang benar ini? Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36 dikatakannya, Elohim membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Sementara yang disalibkan itu adalah orang yang terkutuk. Apa mungkin Yesus Kristus itu adalah orang yang terkutuk? Jadi Tuhan. Jadi siapa yang sebenarnya dikutuk oleh dikutuk oleh Elohim? Yesus siapa yang dikutuk oleh Elohim? Itu satu. Yang kedua, Yesus Kristus mana yang telah dijadikan Tuhan? Anak Bunda Maria atau Yesus yang mengaku dia adalah Yesus? Bukankah di dalam Matius 24 apa dikatakan? Berhati-hatilah kamu, akan ada yang mengaku akulah Mesias. Akan ada Mesias palsu. Akan ada nabi-nabi palsu. Bukankah Paulus perjalanan ke Damsik, dia mengatakan ada sinar yang lebih terang dari matahari jatuh dari langit mengelilingi Paulus dan mengatakan, Saulus, oh Saulus, apakah engkau itu Tuhan? Gimana itu Bang? Yesus sendiri mengatakan hati-hati. Akan ada yang mengaku akulah Mesias. Bunda Nora, bentar. Ya. Tuhan. Apa sih itu? Tapi kan setiap ayat ada penjelasannya, Lora. Haleluya, haleluya. Tuhan. Iya, penjelasannya kan ada. Jadi di dalam penjelasan itu kita harus memahami ayat itu dan menerimanya dengan hati yang rela. Yang rela. Kan gitu dia. Yang rela dibodohi. Enggak lah, yang rela demi keselamatan. Aduh, Akang lanjut dulu Akang, aku mau mandi. Bang, rela dibodohi nih ya. Abang rela, aku nggak rela. Enggak lah. Aku. Lanjut Akang. Iya. Itu dia, Kak Nora.
Enggak bang, kalau misalkan jujur ya nggak gitu juga bang. Abang di sini dari tadi bernarasi seakan-akan Ya. Akang ini selalu membantah ayat yang ditampilkan oleh Bunda Nora di Bible bang. Gitu bang. Bukan membantah loh bang, tapi karena setiap ayat itu punya penjelasannya masing-masing. Bang Imron, syukran. Kalau kita, ya seperti yang tertulis dalam kitab Roma pasal 14 ayat 9 itu, artinya kan di situ bahwa Yesus itu mati dan hidup supaya ia menjadi Tuhan. Itu kan fokusnya nggak ke sana, tetapi Kristus itu dibangkitkan supaya ia menjadi Tuhan atas orang-orang mati dan orang-orang hidup. Artinya dia berkuasa atas orang mati, atas orang hidup. Bahwasanya orang-orang hidup itu kalau dia berbuat dosa, Kegiatan Yesus dia emang bisa pas begitu mati, bang, waktu Ya. Yesus begitu mati kegiatannya apa dia bang di dunia orang mati? Kan itu dijelaskan dalam kitab 1 Petrus bang. Dia memberitakan Injil kepada orang-orang itu kan. Oh, Petrus menyaksikan Yesus lagi menginjili roh-roh atau orang-orang yang sudah mati. Bukan itu maksudnya bang. Ini Tapi parah Yesus nih. menerima pewahyuan. Kan kata abang bang tadi Ya. Petrus mengatakan bahwa Yesus itu lagi menginjili orang-orang yang sudah mati. Artinya roh-roh yang sudah mati itu lagi diinjili sama Yesus. Melihatnya seperti apa bang? Menyaksikan langsung atau gimana bang? Atau melalui mimpi? Iya, Petrus menerima karunia penglihatan atau mimpi bang. Oh, Petrus melihat Yesus lagi menginjili makhluk gaib gitu ya bang? Enggak, maksudnya penglihatan itu bukan melihat secara mata jasmani, tapi melihat secara mata batiniah gitu bang. Oh, ngelihat secara batin ya bang, pakai telepati gitu ya bang ya? Kurang lebih gitu pengertiannya bang, supaya kita bisa memahaminya kan. Petrus ini paus ya bang ya? Petrus ini ya bang? Bagi orang iya bang, tapi bagi orang Protestan dia adalah Yesus, rasulnya Yesus. Udah. Ya, Bang Glenn, saya mute dulu, noise banget. Oh, Petrus itu rasulnya Yesus ya bang, yang telah menyaksikan kalau Yesus lagi menginjili orang-orang yang sudah mati ya bang. Iya, betul bang. Bentar, ada telepon. Melihatnya secara batin ya bang, secara batin. Jadi dia melihat Yesus lagi melakukan penginjilan di dunia orang mati ya bang ya. Yang memegang kunci surga ini siapa bang? Yang memegang kunci surga ya Yesus bang. Bukannya Petrus? Ya pertama-tama kan Bang Imron, Petrus diberi mandat. Diberi mandat untuk lagi bang. Makanya itu memegang. dalam kisah. Ya makanya itu dalam Matius pasal 28 ayat 8. Terus kan dikatakan segala kuasa telah diberikan oleh Allah di bumi di sorga kepadaku, kata Yesus kan. Ya. Jadi yang memegang kunci surga siapa bang? Kembali Yesus sendiri bang. Loh, bukannya Petrus? Iya, mandatnya itu kan udah diambil bang, karena Petrus menyangkal Yesus 3 kali bang. Oh, diambil secara paksa kunci surganya dari Petrus, diambil sama Yesus gitu ya? Enggak lah bang. Kok enggak? Terus diambilnya secara apa bang? Karena nggak ada yang menjelaskan kitab, saya nggak bisa mengkonfirmasinya bang. Coba tunjukkan ayatnya bang, kalau Yesus telah mengambil kunci surga dari Petrus, ada nggak?
Iya nggak ada sih bang, kan Nah, kita berarti abang ngibul di memahaminya. sini, bang. Salah bang. Kalau nggak ada ya nggak ada. Sampai detik ini kunci surga Kristen itu dipegang oleh Petrus, bang. Makanya hadirlah paus-paus atau pengganti-pengganti Petrus sekarang ini, bang. Sampai ada pemilihan paus, ya, Paus Fransiskus dan paus-paus yang lainnya, bang. Karena apa? Mereka memegang kunci surga, bang. Tapi kan jelas dikatakan itu bang dalam dua. Nggak Dalam bisa bang, Matius nggak bisa. pasal Nggak ada 28. ayat secara eksplisit mengatakan bahwa Yesus mengambil, mau secara paksa atau tidak secara paksa, mengambil kunci surga dari Petrus. Nah di sini kita mengasumsikan bang, kalau Yesus itu ternyata tidak masuk ke surga. Yesus masih duduk di gerbang surga, belum masuk. Karena apa? Karena kunci surga masih dipegang sama Petrus, bang. Gitu. Kalau pemahaman abang gitu sih nggak apa-apa. Bukan Hanya pemahaman berdoa saya, aja. bang, tapi pemahaman yang tertulis di dalam kitab abang. Yesus masih nongkrong di gerbang surga. Orang dia katakan kepada Maria Magdalena di dalam kitab Yohanes, aku akan kembali kepada Allahmu dan Allahku, katanya kan. Kenapa, bang? Kenapa saya bisa bernarasi kalau Yesus itu masih duduk di gerbang surga? Kenapa? Karena yang duduk di sebelah kanan Bapa bukan Yesus. Kalau duduk yang di sebelah kanan Bapa itu Yesus, Yesus umurnya waktu diangkat ke surga itu umurnya 33 tahun, bang. 33 tahun, masih muda. Ya, saya bacain di Daniel 7 pasal 9 ya, bang. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya udah tua ya, bang. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya beruban ya, seperti bulu domba ya, dan duduk di kursi roda. Nah, ternyata yang duduk di sebelah kanan Bapak itu orang yang sudah tua bangka ya, lanjut usia, duduknya di kursi roda, udah lumpuh, bang. Kalau Yesus masih umur 33 tahun. Ini parah ini. Tenang, tenang. Kok saya dipanggil-panggil? Iya. Iya, saya akan tetap tenang, bang. Tenang, bang, tenang, bang. Abang jangan terguncang, bang. Yakini dia loh, dengan dengan Enggak lah, bukti-bukti yang saya sampaikan di hari ini, bang. Semoga abang terjamah, terpilah dan terpilih menjadi Ada nama saya umat disebut. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua lah. Amin. Ya artinya kan gini dia, bang. Di dalam Alkitab itu, ayat-ayat itu beberapa bagian penjelasannya perlu kita sandingkan dengan ayat-ayat yang lain supaya kita memahaminya. Ya udah, Baik ini ayat mau yang di disandingkan dengan atasnya. ayat yang mana, bang? Kalau yang ini, bang, yang barusan. Yang mana itu, bang? Itu yang tadi saya ke material beli paku sama beli tang untuk maku ya, bang. Aduh, abang ini. Enggak, saya Palunya lupa saya bawa ayatnya nih. itu yang tertulis di mana tentang apa namanya? Daniel Orang 7 yang pasal duduk di- 9. Oh. Itu kan Saya Daniel 7. Glenn Daniel 7 pasal 9. saya 7 ayat 9. Ya, saya 7 ayat 9. Dan Daniel apa Yesaya, bang? Glenn Daniel. Oh, itu kan kalau nggak salah pemilik akun TikTok juga itu kalau nggak salah ya. Salah satu nama akun di TikToknya. Iya, jadi kan gini dia itu, bang. Sementara aku bacain ya, Daniel pasal 7 ayat 9. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Nah, pengertian yang lanjut usianya ini kan dalam pengajaran Alkitabiah
dia tidak takluk kepada dunia orang mati. Itu penjelasannya, bukan berarti dia lanjut usia, umurnya udah tua renta, bukan gitu loh Bang. Ya nggak apa-apa, abang mau membantah ayat ini nggak apa-apa, terserah abang. Kalau saya sih bebas-bebas aja bang. Iya saya juga gitu Bang, supaya Iya, silakan kalau abang mau membantah kita ayat boleh ini berdiskusi dengan silakan. baik ya kan. Betul, betul bang. Santai aja bang kalau sama saya bang. Enggak, pertanyaan saya sekarang cara memahaminya, menafsirnya itu pakai ilmu kaidah apa ini Bang Hale ini? Gitu loh. Lanjut usia bisa dianggap yang apa tidak takluk dengan kematian tuh dari mana gitu ilmunya tuh? Iya karena dia kan ada dalam kerajaan sorga ini Bang dan Daniel ya. Iya maksud saya ada kata lanjut usia ini, kata lanjut usia. Kalau di dalam kaidah bahasa Indonesia lanjut usia kan sudah ada artinya apa? Itu kan idiom. Ya. Kalau idiom itu kan namanya kiasan atau satu ungkapan, itu kan sudah ada penafsirannya bahwa ini artinya ini artinya ini ya. Sedangkan tadi abang bilang lanjut usia ini adalah tidak takluk akan kematian. Nah itu pemahamannya dapat dari mana gitu? Dari kaidah bahasa mana? Karena kalau kita lihat dari bahasa Inggrisnya juga penafsirannya sama dengan bahasa Indonesia. Iya maksudnya tidak takluk kepada dunia kematian atau maut itu kan berarti dia hidup kekal gitu loh Bang. Berarti Iya, lanjut apa usia itu ini maksudnya? dia mempunyai kehidupan yang kekal. Begini. Di dalam kaidah bahasa Indonesia itu kan sudah ada ketentuan-ketentuan mengenai cara menafsirkan kata-kata idiom atau ungkapan. Ya. Nah, sedangkan di dalam bahasa Indonesia lanjut usia itu kan sudah memiliki arti sendiri yang sebenarnya tidak harus makna yang lain. Nah, pertanyaan saya bagaimana pemahaman kalian orang Kristen ini yang menggunakan Bible bahasa Indonesia menyimpang dari kaidah-kaidah bahasa Indonesia itu sendiri. Gitu loh. Iya kan gini dia Bang. Kalau kita memahami ayat-ayat Alkitab itu kan ada juga kita harus membaca satu perikop, ya kan? Setelah membaca satu perikop kita membandingkan dengan kitab yang lain. Nah, ternyata kitab Daniel ini juga ada tertulis kan di dalam kitab Wahyu. Nah, perbandingannya ke situ. Nah, jadi dari perbandingan dua judul perikop atau dua bagian ayat, ya kan, atau dua bagian kitab, itu bisa diambil satu kesimpulan. Nah, kesimpulan disitulah yang bisa kita jadikan rujukan untuk menyimpulkan kata-kata yang kurang kita pahami, gitu dia Bang. Ya, pertanyaan saya apa anak SD juga paham arti kata lanjut usia? Gitu loh. Ya, anak yang baru belajar baca, anak SD kelas 3 atau kelas 4 yang sudah pernah belajar bahasa Indonesia, sudah mengerti susunan kalimat, sudah mengerti apa itu idiom atau dia akan paham arti lanjut usia itu seperti apa. Gitu loh. Nah, jadi begini, ada satu nama ilmu penafsiran di mana apabila kalimat tersebut sudah jelas secara gramatikal, tidak perlu lagi penafsiran. Nah, ini yang maksud saya bertanya nih, tolak ukurnya, parameter apa yang dipakai oleh umat Kristen Indonesia ini untuk memahami isi Bible? Ya kalau di dalam gereja genom karismatik ya kan, itu yang paling utama penyataan Roh Kudus Bang. Selain daripada kita belajar teologi dari sekolah-sekolah teologi ya kan, tapi yang paling inti itu biasanya dari hikmat-hikmat yang dikaruniakan oleh Roh Kudus. Gitu dia Bang. Nah, pertanyaan saya, cara menlegitimasi atau justifikasinya Roh Kudus itu hadir apa? Apakah dia Roh Kudus atau roh jahat? Gimana membedakannya?
Ya kita tetap harus beracuan kepada pengajaran Alkitabiah kan. Kalau dia memang itu dari Roh Kudus, ya kan, kita akan dibawanya mendekat kepada Tuhan Yesus. Kita dibuatnya akan berjalan di dalam perintah-perintah dan aturan-aturan Tuhan Yesus. Tetapi kalau tidak, biasanya kita akan mundur dari sana gitu loh, Bang. Itu ciri besar dan utama, Bang. Betul, tetapi begini, Roh Kudus ini, contoh lah kita paling gampang. Semua penulis Bible itu kan diilhami Roh Kudus, betul ya? Walaupun tidak ada satupun yang pernah bertemu dengan Yesus. Oke. Pertanyaan saya, kalau memang keempat penulis ini dibimbing oleh Roh Kudus yang sama, kenapa banyak ayat yang kontradiksi? Ya menurut cerita teolog, ya kan, pengajaran sekolah-sekolah teologi, ya kan. Ketika terjadi pengkanonisasian, ya kan, mungkin saat itu, ya kan, ada kekurangan dalam penulisannya, karena kitab aslinya kan itu sudah nggak ada lagi, Bang, kitab aslinya. Yang ada kan kitab-kitab hasil kanonisasi yang ada di zaman saat terjadinya penerjemahan ini. Ya, contoh gini, kalau soal kayak kamu bilang tadi masalah ada kekurangan, itu tidak akan menghasilkan ayat-ayat yang kontradiksi, Bang. Tetapi ayat-ayat yang kurang bernarasi. Contoh, satu ayat mengatakan di kandang, ayat lain mengatakan kandang domba misalnya. Itu berarti kita bisa pahami, oh berarti ada kekurangan atau ada kata-kata yang hilang dalam saat pengkanonan mungkin. Tetapi apabila dua ayat ini memiliki kontradiksi yang berlawanan secara sejarah, nah apakah itu bisa dimaksudkan seperti salah menyalin? Berapa coba? Tebak. Punya istri berapa, Bang Denny sekarang sebagai seorang Kristen? Tebak coba. Mungkin udah. Mau 4 kan? Iya. Betul kan? Ini Kristen ini. Ini Kristen melaksanakan ajaran Yesus sesuai dengan Keluaran 20, Keluaran 21 ayat 10. Iya kan, Bang Denny ya? Iya. Siapa ini? Ada yang mau membantah Kristen di sini? Yuk. Silakan Mbak MP Kosmetik. Mbak Kosmetik. Begini Mbak Kosmetik. Dalam Islam kan diatur dalam kitab kami tentang syarat syahnya pernikahan itu. Pertama, laki-laki dan perempuan suka sama suka. Yang kedua adalah mahar. Saksi itu diatur dalam Islam. Bang tentunya Felix, dengan tolong rujukan dibacakan ayatnya saja, Bang Felix, di dalam Al-Quran. Tolong dibacakan di ayatnya. Di sini saya hanya pakai satu perangkat ya, satu perangkat. Oh tidak, saya tidak terima perangkat saya. Minta tolong Ustaz Arif disampaikan, Bang Kang Chan. Apa? Syarat sah perkawinan dalam Islam, pernikahan. Oh, tentang pernikahan. Banyak yang bukan itu, Ustaz Felix. Dalam Al-Quran. Yang Lukas 21 tadi, pernikahan sama jenis itu. Coba Al-Baqarah 221 dulu. Dibaca. Al-Baqarah 221 dulu. An-Nisa nomor 4. Oke, saya bacakan dulu surah An-Nisa ayat 4 ya. Iya, An-Nisa juga. Fangihu ya. Oke, boleh saya bacakan atau harus ditampilkan? Tampilkan boleh. Oh, di sini saya tidak bisa tampilkan karena apa namanya? Saya satu perangkat, yang kedua belum bisa open cam. Minta tolong Kang Chan dulu ditampilkan. Tolong di follow ya Ustadz Felix kita ya, saudara-saudaraku yang 564 mata memandang. Tolong di follow kawan-kawan yang ada di atas ya, saudara-saudaraku. Yang ya, termasuk saya juga loh. Kang Chan. Iya, dalam Quran tadi surat berapa? Surat apa? An-Nisa ayat 4 dengan surah Al-Baqarah tadi 221, salah satunya di situ. Baik. Bacain ya. Bacain boleh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kalau dalam Islam setan yang terkutuk. Kalau di Kristen siapa yang terkutuk, Bu? Tuhannya. Saya bacakan ya terjemahnya ya. Dan Al-Baqarah 221. Kalau Ibu tidak percaya, Ibu bisa cek Al-Baqarah 221. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik. Sakral lagi nih, bentar. Janganlah kamu menikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hati bagimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayatnya dan perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Iya. Itu syaratnya, nggak boleh musyrik, harus beriman. Itu beriman. Syarat harus beriman. Gimana sih? Saya sambung, bahasa sambung ya. Bak kosmetik saya sambung ya. Yang kedua dalam surah An-Nisa ayat 4, dan berikanlah mas kawin mahar, ya ini syarat sah juga. Dan berikanlah mas kawin. Mas Felix, sabar. Kan tadi itu Anda bertanya loh, Mbak Kosmetik, aneh. Anda bertanya, Anda motong. Kan sedang dijawab. Sabar saya sambung. Syarat berikutnya dalam surah An-Nisa 4, dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Itu ada dituliskan syaratnya tadi ya, beriman, yang kedua ya laki-laki perempuan, yang ketiga adalah mas kawin atau mahar. Nah, Al-Quran mengatur itu. Nah, yang ditanyakan tadi Bang Ali, adakah kemudian dalam Bible mengatur tentang syarat sahnya pernikahan itu? Silakan dijawab. yang dibacakan Bang Chan tadi itu bukan syarat. Itu syarat. Jangan kamu menikah wanita musyrik, harus beriman. Terdengar syarat, terdengar bukan syarat itu. Kalau syarat itu ada aturannya. Syarat itu aturan. Janganlah kamu menikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman. Itu terdengar aturan, terdengar bukan aturan. Bu, jangan kamu menikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman. Terdengar aturan, terdengar bukan aturan. Arti syarat itu ada mahar tadi, itu syarat itu, mahar itu. Syarat itu berarti ada lebih dari satu. Dan nah, mahar tadi yang kedua. Mahar. 1, 2. Nah, itu mahar. Tidak. Bagaimana mungkin kamu bercerai nikah aja kok belum? Nomor kali. Nikahnya belum diatur kalau udah cerai. Syarat mendaftar sekolah 1, 2, 3 itu berurutan. Tidak comot dari syaratnya. Yang saya tanya, kamu masuk sekolah, syaratnya kamu sudah punya STTB. Tidak ya. Atau sudah berumur. Kasih contoh. Udah, kasih contoh dalam Kristen. Gimana kasih contoh dalam Kristen syarat nikah berurutan, silakan. Kasih contoh. Menurut standar Ibu harus berurutan. Kasih contoh dalam Kristen, dalam Bibelmu, silakan. Hanya dong, enggak. Abang Chan minta dalam Kristen ya. Dalam Bibelmu. Enggak, tadi Abang Chan minta dalam Kristen. Dalam Bibelmu ada syarat nikah? Ada tidak? Jadi dalam berdebat itu. Dalam Bibelmu ada syarat nikah nggak yang berurut 1 titik, 2 titik, ada tidak? Ya. Berdasarkan standarmu syarat itu harus berurutan. Iya, dalam syarat itu harus berurutan ya. Nah, mana contohnya? Itu standarmu. Itu tidak ada kan? Dalam Bibelmu, kau katakan syarat ada dalam Kristen, ada dalam Bibel. Syarat itu aturan, syarat itu harus berurutan 1, 2, 3. Nah, sekarang tunjukkan datanya mana? Dalam Bibel, syarat nikah itu berurutan 1 titik, 2 titik, 3 titik. Ada. Hancur, Ustaz. Bang, Ibu, abangku sekalian Kristen, seandainya di depan kita ada 2 orang Kristen, ada dua ekor kerbau,
Kawinlah kerbau betina kerbau jantan. Kawinlah orang Kristen antara laki-laki dan perempuan. Apa yang membedakan mereka? Mana yang nikah, mana yang zina? Gak ada bedanya. Dirimu minta syarat sah dalam Bible. Lah Dalam Bible, silakan. Yang menurut standarnya Bu Kosmetik harus berurutan dan berupa aturan. Silakan. Di mana? Dirimu aja belum bisa nunjukin syarat sah pernikahan dalam Al-Quran. Kenapa kamu? Sudah saya tunjukkan, tapi tidak sesuai dengan standarmu, harus berurutan, disebutkan satu titik-titik, dua titik-titik. Nah, sekarang standarnya Bu Kosmetik. Nah, baik, udah. Sekarang kasih saya contoh syarat menurut Bible. Yang kamu baca kalau kasih saya contoh. bukan syarat. Ya udah, kasih saya contoh syarat yang benar menurut Bible, yang harus berurutan satu titik-titik, dua titik-titik dalam syarat untuk menikah. Silakan, tunjukkan. Tunjukkan. Kamu meminta syarat ya di Bible. Dalam Bible, yang menurut Dalam standarmu Bible. berurutan Ya. satu titik-titik, dua titik-titik. Silakan syarat nikah. Saya tidak bisa menunjukkan karena saya tidak mencari. Karena apa? Saya tidak menunjukkan. Emang nggak ada. Saya tidak menunjukkan. Nggak ada. Saya tidak Cuma mencari. congor aja, cuma congor aja. Karena apa? Ada. Saya tidak mencari. Alah, Karena kamu kabur, alasan mau Karena di kabur. Alkitab itu tidak membahas Ya, syarat seperti itu. kalau kamu Tapi melakukan, mengajarkan kebaikan ya saja. sekarang ini tidak ada salahnya. Berarti kalian itu semuanya adalah anak-anak haram. Ya, karena tidak membedakan perzinahan dengan perkawinan. Nggak ada syarat-syaratnya. Ya, sedangkan yang memiliki hukum jangan berzina itu Tuhan. Maka tunjukkan sama saya yang diturunkan Tuhan di dalam Bible untuk merealisasikan agar orang tidak berzina. Berarti Tuhan Anda goblok dong kalau kayak gitu. Masa dia turunkan hukum jangan berzina, dia tidak memberikan solusi untuk melakukan perkawinan agar tidak terdefinisikan sebagai sebuah perzinahan. Oh, jadi Iya, harus dari Tuhan dong, bukan ajaran gereja. dengar Ali. Jadi solusi untuk menyelesaikan perzinahan itu dengan ajaran Muhammad nikah lebih dari satu kali. ajaran Yesus itu tadi sudah bacakan ajaran Yesus itu. Tidak, itu ajaran Muhammad. Lukas 18:29-30 itu ucapan Yesus. Chan. Coba buka Lukas Yesus itu tidak 18:30. menikah, Chan. Muhammad itu menikah. Chan. Itu menurutmu. Chan, Chan, bagaimana dia bisa mengajarkan kalau dia aja tidak melakukan? Nah, justru itu masalahnya. Muhammad melakukan. Itu PR kalian. Muhammad melakukan dan mengajarkan. Chan. Nah, bagus. Sekarang begini, yang mengajarkan dan mengajarkan tapi tidak melakukan, mana yang lebih baik? Dia mengajarkan dia mengajarkan hal yang baik, tidak Dia mengajarkan yang tidak mengajarkan baik. mempunyai istri berlipat Dengar. ganda. Berzina Dia itu mengajarkan tidak itu. baik, Chan. Nah, Makanya bagus. Yesus tidak mengajarkan. Bagus. Bagaimana cara membedakan mana yang menikah dan mana yang berzina? Muhammad menikah lebih dari satu kali. Itu tidak baik, Chan, tapi dia mengajarkan. Bu, Anda ini hanya mengulang-ulang loh. Kenapa Anda mengulang-ulang? Dirimu juga Di dalam Bible, mana apa yang membedakan mana berzina, mana menikah? Apa bedanya? yang berzina itu dia belum menikah. Terikat dengan perjanjian perjanjian dengan Allah. Maka pertanyaannya apa syarat untuk bisa menikah? Nggak usah ngomong syarat terus. Nggak ada Bang Ali, nggak Kau ada. tahu itu tidak ada, Ali. Kau tahu itu tidak ada. Kalau nggak ada, kalau tidak ada, berarti Kristen itu sedang berzina. Aneh kali Dan ini. kalian Kristen itu adalah anak-anak hasil zina. Loh, kami itu anak hasil pernikahan sah di depan Apa yang sah? Syaratnya aja nggak ada. Dikategorikan sebagai pernikahan yang sah. Tuh, saya bisa Apa tunjukkan literasi? loh, saya bisa tunjukkan loh akte pernikahan orang tua Apa saya. literasi sebuah perkawinan itu dikategorikan sebagai pernikahan? Regulasi sebagai pernikahan yang sah. Pernikahan orang tua saya sah itu ada aktenya Apa loh, regulasinya? surat nikahnya loh. Apa kaidahnya sebuah pernikahan itu dikategorikan sebagai pernikahan yang sah? Apa syarat sahnya sebuah perkawinanmu itu?
Itu Tidak yang ada, harus dijawab. dia sudah ngaku tidak ada syarat dalam Bible, tidak ada. Ya memang Nggak ada, tidak berarti perzinahan bukan. Kalian minta sesuatu yang tidak ada. Iya kok, berarti masih Menyesatkan berzina. kami. Belum berbeda dengan perzinahan. Jadi kalau tidak ada syarat untuk menikah, semua bisa menikah. Nikah dengan kambing, nikah Berarti dengan masih sama gogol, seperti nikah dengan hewan. laki-laki, seperti Kristen nikah dengan Yesus, kawin dengan Yesus, bukan nikah. Iya, jadi Nathan lah. Kalian ya kan? tahu syarat di Iya kan? ada. Maka dari itu gereja mengeluarkan syarat. Gereja mengeluarkan, berikan saya validasi. Di Islam aja pada Berikan syarat. saya validasi Di Islam aja daripada ada syarat. Tuhan yang memberikan hak kepada gereja untuk menetapkan hukum pernikahan. Hukum pengaturan manusia. Mana validasi yang memberikan hukum itu bisa ditentukan oleh gereja? Mana datanya? Gereja itu kan berdiri Mana datanya bahwa Tuhan memberikan hak kepada gereja menetapkan hukum? Mintalah sama gerejanya validasinya. Minta sama gereja, sama Bibel kamu yang saya minta data validasi bahwa gereja itu bisa menetapkan hukum sahnya pernikahan. Kan tadi udah dibilang itu tidak ada, makanya gereja sendiri. Iya, tidak ada, berarti perzinahan. Maka kamu di dalam Matius 15 nomor 7 sampai 9 di Islam adalah ada nggak orang-orang syaratnya? munafik katanya Ali, ya. di syarat ada nggak? Orang-orang Di Islam ada nggak munafik syaratnya? yang mengikuti ajaran dan perintah manusia. Gereja itu manusia, maka orang Kristen mengikuti gereja sebagai penetap hukumnya, maka mereka adalah orang-orang munafik. Lucu, di Islam juga nggak ada syaratnya. Kok kau maksa kali di Islam ada syaratnya? Yang kau bacakan itu bukan syarat. Iya, kayak sudah jelas ada aturannya. Kita nggak bicara aturan, kita ngomong syarat. Di Islam Ada aturannya di Bibel, di Al-Quran ada. Di Kita Bibel ngomong di ada Islam nggak ada nggak? syarat. Kau bilang di Bibel Di nggak ada Bibel ada syarat. Di nggak? Islam di Al-Quran nggak ada syarat. Syarat sahnya sebuah perkawinan ada diatur. Tidak ada syarat. Jelas di dalam An-Nisa nomor 4 tadi membayar mahar. Ada perbuatan, ada perilaku. Kalau kalian ada, Ada. apa yang diberikan syarat sah perkawinan dalam Kristen? Tunjukkan Kumpul ayatnya. kebo yang kau gitu bilang. ya. Tunjukkan ayatnya. Masih yang kau sama bilang seperti ada mahar. perzinahan. Tunjukkan Dipersaksikan ayat yang Tuhan kau bilang masih sama. Orang berzina aja masih persaksikan Tuhan. Tunjukkan ayatnya yang kau bilang mahar, tampilkan di layar. Ya sudah jelas tadi dibacakan. Tunjukkan lagi Ustaz Felix. Ya lanjut. Bacakan lagi ya, dia mau dibacakan lagi, diruqyah lagi nih ibu ini disampaikan dalam surah An-Nisa. Iya. Ya, bersabar, harus sabar untuk memberikan kebenaran kepada. Oke. Dalam surah An-Nisa ayat 4 di sini artinya, dan berikanlah mas kawin dalam kurung mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelahan. Nah itu jelas kan, dalam Islam itu ada aturannya. Masa dalam Kristen aturan nikah itu tidak ada, sementara aturan bersundal itu ada? Itu kan aneh itu teman-teman ya. Low battery. Please charge. Otak Merdeka, selamat sore. Otak Merdeka. Selamat siang. Ya, dari Kristen. Mana bang, denomnya bang? Katolik apa Protestan? Nasrani aku bang. Waduh, Nasrani katanya Kang Jan. Ya, ini gini, yang tadi dulu. Jadi kita saksikan sendiri bahwa Kristen dia mengarang-arang ajarannya.
Di dalam Bible tidak disebutkan seperti pengakuan dari buku kosmetik. Yesus tidak mengajarkan, tapi gereja-gereja mengengineering, merekayasa aturan-aturan. Jadi kalau nanti kalian diminta pertanggungjawaban, kenapa kalian melakukan ini, kenapa kalian melakukan itu, itu dia gereja itu yang datanglah ke Yesus. Bagaimana mungkin Yesus tidak mengusir? Kata Yesus, enyahlah kalian dari hadapanku karena kalian pembuat kejahatan. Mereka ajarannya. Nah, clear ya. Kita masuk topik baru karena kita berjalan di sini. Jadi teman-teman, alhamdulillah, terima kasih Bang Ali, terima kasih Ustaz Felix sudah membuka tabir semuanya ini, bahwa mengekspos bahwa Kristen memang ajarannya ajaran development dari gereja, developing dari gereja, dikembangkan, direkayasa oleh gereja, bukan dari Yesus. Jadi kalau Kristen mengatakan ajaran saya ajaran Yesus, hoax menurut buku kosmetik. Silakan. Ganti saran saya sih ini, ganti topik. Apa capek? Ya. Hei, Begitu teman-teman ya, begitu ya. Dan bagi saya kira bagi otak yang waras itu nggak mungkin ajaran Tuhan direka-reka oleh manusia-manusia yang jauh dengan ajaran Tuhannya. Yesus katakan kamu akan menerima lipat ganda istri, lebih dari satu. Kristen katakan enggak menerima lipat ganda, nggak bisa, istri cuma satu. Tidak mungkin ajarannya bertolak belakang dengan ajaran dari tokohnya, kan tidak mungkin begitu. Ini membuktikan bahwa ajaran Kristen dia walaupun memang berat, walaupun memang pahit, selama ini kalian menanggung kepahitan itu, diskusi di sini alhamdulillah lebih baik nanggung kepahitan lah. Siapa tahu kalian bertobat, insya Allah. Silakan Kristen nanya aja. Saran saya nanya dulu aja, supaya kalian tahu belajar bagaimana indahnya ajaran Tuhan, bukan ajaran rekaan manusia seperti Kristen ini gitu. Izin turun dulu. Ya. Mau masak untuk suami dulu. Suami? Iya. Suami yang mana? Ya, baik. Suami saya satu dan satu-satunya. Izin turun dulu mau masak. Iya. Kasihan suami ibu ya. Jangan bosan-bosan mampir di Komal sini, Pak. Nah, betul. Ya. Naik. Nanti naik lagi sini. Silakan teman Kristen. Stainless steel, standing. Baca saja tidak sempurna. Bagaimana Bella? Selamat siang semua. Indonesia Timur, selamat sore. Itu bacanya gimana Bang? Stanley atau Spanish apa nih? Ya, itu stainless garpu itu. Ya, garpu nama santunya Stanislaus. Oh iya. Ya. Mungkin itu Stanley, cuman supaya agak ke Yunanian jadi stainless itu, gitu. Kalau Stanley, ya, nah yang garisnya itu, yang garis atau itu dibuat oleh saya sendiri, Stan, supaya mudah dipanggil kan. Baik. Saya harus panggil apa? Stanley aja, Stanley. Stan saja. Oke, siap, Pak Stan, siap. Silakan Pak Stan. Ada yang mau ditanyakan terkait Islam supaya Pak Stan bisa lepas dari kebingungan Kristen? Silakan. Oke. Selamat siang semuanya, sahabatku yang saling menukar pendapat untuk bisa masing-masing sama-sama paham. Ya, memang di sini memang sebelumnya tadi minta maaf, sebelumnya tadi buat Pak Stanley, saya buat lebih precise. Di sini tidak hanya menukar pendapat, tapi menukar dalil, menukar data. Setuju? Oke, silakan. Silakan lanjut, Pak. Nah, yang saya tanyakan kira-kira apa awal dari diskusi tadi ini? Dalil. Oke. Kalau kita melihat tema bahwa ternyata kita melihat bahwa Yesus, Tuhannya Kristen, telah menubuatkan penyesat. Dan penyesat itu Yesus telah memberitahukan kepada menurut Bible kepada murid-muridnya akan datang penyesat. Ya. Dan penyesat itu
dia akan datang mengaku bernama Yesus dan dia mengaku Kristus. Penyesat itu mengaku kepada siapa? Mengaku kepada sosok yang bernama Paulus. Koreksi kalau saya salah. Lalu Paulus setelah disesatkan oleh penyesat itu, dia menyesatkan juga orang-orang. Maka kata Yesus, maka penyesat itu menyesatkan banyak orang. Nah, kelarlah apa yang diberitakan oleh Yesus. Ternyata apa yang diajarkan oleh Paulus itu dikonsumsi oleh teman-teman Kristen kita, seperti Pak Stanley. Maka kesimpulannya adalah Kristen itu sesat karena penyesat Paulus berdasarkan nubuatan dari Yesus. Begitu, Bang. Oke, terima kasih. Demikian? Ya, demikian. Oke, terima kasih sahabat yang saya cintai semuanya. Ya, mungkin saja dari Santo Paulus itu ada hal-hal yang keliru pada dia sendiri. Tahu saja dia bukan manusia yang luar biasa, tetapi manusia yang berkodrat lemah. Yang dia sudah mendengar perkataan Yesus sendiri, Yesus Kristus, Allah segala kuasa itu, terhadap baik dia maupun terhadap pendengar-pendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan Allah Yesus Kristus, bahwa ada penyesat yang menyamari Tuhan Yesus. Hanya dia tidak mengatakan menyamari saya. Nah, jadi mereka ternyata juga seperti Paulus. Nah, Paulus yang bilang bahwa dia penyesat. Bisa saja dia digodai atau diganggu oleh penyesat-penyesat yang menyamar sebagai Tuhan Yesus itu sendiri, sehingga dia lalai dalam pengakuan imannya sebenarnya kepada keaslian Tuhan Allah Yesus Kristus. Demikian untuk sementara. Yang ingin Anda katakan ada potensi, bahkan ada peluang bahwa Paulus itu dia menyesatkan. Ketika dia ada 1-2 kata, mungkin ada perkataan yang menyinggung atau menyesatkan. Ya, boleh dibilang mungkin seperti itu. Kita paham ya, kita paham. Yang namanya seseorang bisa saja dia kasih contoh, Pak Stanley, kasih contoh. Contoh penyesatan yang dilakukan oleh Paulus. Ya, penyesatannya seperti yang saya bilang tadi, mungkin dia diganggui atau dihantui oleh para penyesat, para iblis ya, yang untuk mencoba menghantui dia untuk menyangkal atau menyesatkan, mengelak dari imannya untuk kepada Yesus asli yang sebenarnya, sehingga dia mengajarkan tentang hal-hal lain kepada orang lain, yang sampai orang lain itu kebingungan atau menerimanya dengan kesesatan. Siap. Menurut Paulus, Yesus itu yang sebenarnya manusia atau Tuhan? Oke, terima kasih saudaraku yang mendengar, baik yang Kristen maupun seluruh umat beberapa agama yang dipercayai masing-masing tentang kealahan itu sendiri. Pak Stanley, yang beberapa itu Kristen, karena cuma 8%. Oke, seluruhnya. Iya. Nah, untuk seluruhnya, baik Islam yang membatalkan atau yang menolak keilahian Tuhan Allah Yesus Kristus di dalam pengajarannya hari-hari zaman dulu, yang sampai terbawa dengan zaman sekarang. Jadi semua itu orang yang munafik karena Pak Stanley, Anda yang mengatakan Yesus itu Islam. Tidak seperti itu. Dia tidak Islam. Tapi Yesus yang membantah keilahiannya, kau katakan hanya Islam. Kau katakan Islam membantah keilahian Yesus. Nah, sedangkan Yesus membantah keilahiannya. Berarti Yesus Islam.
Jadi begini, ini secara spesifik ya, karena saya selalu diskusi tentang ada penolakan, tapi minimal ada perkataan begitu dari apa itu. Yang menolak Yesus, Pak Stanley. Yang menolak Yesus. Yang menolak Yesus itu Tuhan adalah Yesus itu sendiri. Kenapa sampai begitu? Karena dia katakan sendiri. Kapan? Di dalam bukunya, Anda ada Bible nggak Pak Stanley di depan Anda? Saya tidak memiliki buku apapun. Walaupun saya sekolah 1 tahun itu di Muhammadiyah 4 Makassar, tetapi saya didasari oleh iman saya tidak lupa, saya dimanapun berada, kemanapun saya pergi selalu beriman, dasar iman saya kepada Tuhan Allah Yesus Kristus. Yang tidak pernah punya dasaran. Yang tidak pernah punya dasaran. Saya jawab dulu pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat tadi ini, bahwa apakah Yesus Tuhan atau manusia? Silakan. Jadi Yesus itu ada yang mengatakan dia manusia. Bagi saya, Yesus itu punya 2 kodrat, di mana dia datang sebagai manusianya di dunia untuk bisa mengajarkan tentang kebenaran menuju jalan kehidupan kekal di surga. Kalau bagi Yesus, apakah Yesus sebentar, kalau bagi Anda Kristen, Yesus punya 2 kodrat. Kalau menurut Yesus ini punya 2 kodrat atau punya 1 kodrat? Dia memiliki 2 kodrat. Di mana Yesus mengatakan dia memiliki 2 kodrat? Dia memiliki memiliki 2 kodrat. Memiliki 2 kodrat. Dia banyak melakukan hal-hal yang mulia yang tidak contohnya? Ada pada nabi-nabi yang lain. Contoh. Mujizat yang dia lakukan. Yang paling puncak atau itu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia yang memiliki 1 kodrat. Mujizat itu apa? Yaitu manusia, ada berapa orang yang dia buat hidup lagi orang yang mati. Dengar saudaraku? Di mana? Di mana Yesus membangkitkan orang mati, di mana? Dia siapa yang punya Yesus? Salah satunya Lazarus yang telah mati 4 hari sebelumnya. Di mana datanya Yesus membangkitkan Lazarus? Itu ada di pasal-pasal Injil yang bukan ada di Bible atau Saya bantu di dalam Yohanes pasal 11. Silakan membacanya kalau memang ada di situ Tuhan Yesus membangkitkan. Saya bacakan, bisa? Bisa saya bacakan? Silakan. Yesus mengatakan di Yohanes pasal 11 nomor 40-an. Kata Yesus, supaya mereka mengenal Engkaulah yang telah mengutus aku, kata Yesus. Maka bangkitlah Lazarus. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus ingin dikenal supaya dikenal sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Di situ dengar. Bagus. Itu mantap pertanyaannya. Jawabannya harus mantap. Mantap. Di situ ada kata utusan karena dia sudah terjadi menjelma sebagai manusia di situ. Berarti Yesus manusia atau Tuhan? Saat membangkitkan Lazarus. Dia memiliki 2 kodrat, sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Saat dia sebagai utusan, dia manusia atau Tuhan? Utusannya karena dia sudah nampaknya sebagai manusia di dunia. Pak Stanley, saat dia mengaku sebagai utusan, saat dia ingin dikenal sebagai utusan, dia ini manusia atau Tuhan? Jelasnya kan dia bilang utusan kalau memang dia sendiri bilang itu, tapi
sebenarnya itu untuk menjelaskan Pak Stanley, kepada Pak Stanley. Bagaimana? Ketika dia ingin dikenal sebagai utusan, dia ini manusia atau Tuhan? Sudah saya bilang, di situ dia memiliki kodrat Allah dan kodrat manusia. Ketika dia bilang utusan, ketika dia bilang utusan, berarti ada jaring pemisahan antara Allah Bapa dengan dia sudah sebagai manusianya di dunia, sehingga dia mengatakan dia sendiri utusan. Hanya utusan itu. Bagus. Ya, yang namanya utusan, sebentar. Yang namanya utusan Tuhan itu manusia atau Tuhan? Kalau yang namanya mengutus, ya, itu biasanya itu kan pada manusia. Manusia, yang diutus. Nah, sekarang Yesus ketika dia diutus, ingin dikenal sebagai utusan, itu Yesus ingin dikenal sebagai manusia atau ingin dikenal sebagai Tuhan? Bagaimana? Ketika Yesus ingin dikenal sebagai utusan Tuhan, supaya mereka mengenal Engkaulah yang telah mengutus aku. Bangkitlah Lazarus, keluarlah Lazarus. Nah, ketika Yesus ingin dikenal sebagai utusan Tuhan, apakah Yesus itu ingin dikenal sebagai Tuhan ataukah ingin dikenal sebagai manusia? Sebenarnya itu untuk bisa diketahui atau bisa Pak Stanley, Yesus itu ingin dikenal sebagai Tuhan atau ingin dikenal sebagai manusia? Saat dia menyebut dirinya ingin dikenal sebagai utusan Tuhan. Betul, dia bukan ingin betul, ini pilihan. Dia sebagai Tuhan, dia sebagai Tuhan, sebagai Tuhan pada saat dia membangkitkan orang mati. Nah, dia Bagus. Tuhan Kalau sebagai Yesus, bagaimana? Sebagai Tuhan. Kalau Yesus ingin dikenal sebagai Tuhan, supaya mereka mengenal Engkau yang telah mengutus aku karena aku Tuhan. Kalau Yesus sebagai utusan dan dia Tuhan, lalu siapa yang mengutus Yesus? Begini, dia sebenarnya karena namanya dia sebagai Yesus itu yang tadi sebenarnya itu bukan Pak Stanley. Sebenarnya kalau dia itu sebagai utusan. Begini. Utusan. Iya, utusan itu utusannya itu dia bicarakan utusan itu untuk dia bisa diketahui oleh umat atau oleh orang yang mendengar dia punya bicaranya untuk mengetahui pekerjaan mulianya pada saat itu, karena sudah tahu bahwa memang pekerjaan mulia itu memang Allah kan, hanya melalui. Berarti utusan itu Tuhan. Iyalah. Kalau utusan itu Tuhan, siapa yang mengutus utusan itu? Bagaimana? Kalau utusan itu yang bernama Yesus itu Tuhan, lalu siapa yang telah mengutus Yesus? Dia tidak diutus sebenarnya. Kalau dipahami dengan logika, dia sendiri menjadi manusia Allah. Karena begini, awal mulanya firman. Pak Stanley, kata Yesus saat membangkitkan Lazarus, supaya mereka mengenal Engkau yang telah mengutus aku, kata Yesus. Ya, memang mengutus betul aku. Dia mengatakan demikian. Siapa yang mengutus Yesus? Berarti dia mengatakan seperti itu karena ada kealahannya itu. Ada kealahannya itu. Anda tidak nyambung, Pak Stanley. Anda tidak nyambung diskusinya. Saya tanya siapa yang telah mengutus Yesus? Siapa? Yang telah mengutus dia dari Allah sebelum dia jadi manusia di dunia. Hanya supaya manusia itu mengenal Allah, dia nampaknya di dunia. Saya tidak tanya itu, Pak Stanley. Yang saya tanya siapa yang telah mengutus Yesus? Iya, dari kealahannya. Allah kan sudah masih ada siapa yang telah mengutus Yesus? Pertanyaan kedua, siapa yang telah mengutus Yesus? Ya, Bapa lah. Bapa. Antara Bapa dan Yesus, yang Tuhan yang mana? Yang Tuhan, ya di dalam Yesus itu sendiri.
Saya nggak nanya itu. Yesus utusan Tuhan, Bapa yang mengutus Tuhan. Nah, di antara Bapa dan Yesus yang mana yang Tuhan? Ya, Atau Anda ingin Tuhan lah. mengatakan Tuhan itu dua? Iya. Jadi begini. Yang Tuhannya, dengar. Nah, Tuhan itu Yesus itu sendiri. Bapa Tuhan. Bapa Tuhan bukan? Bapa itu Allah Bapa. Allah Bapa itu Tuhan bukan? Dialah Tuhan juga. Tuhan Jadi itu Allah. kenapa Tuhan Pak Stanley? Karena begini. Dengar saudaraku. Kita ini bicara Allah yang tidak nampak. Kita bicara universal. Enggak, yang saya itu bicarakan Allah. ada berapa Tuhan Pak Stanley? Ada berapa Tuhan Pak Stanley? Ada satu. Siapa? Bapak atau Yesus? Yesus itu sendiri, karena Yesus satu. Yesus dengan Bapa itu satu. Yesus dan Bapa itu satu, karena Bapa itu tidak bisa kita lihat. Yang kita sebut Allah itu tidak bisa kita lihat. Jadi Anda punya Tuhan yang bisa dilihat dan Tuhan yang tidak bisa dilihat. Jadi saya memiliki Tuhan yang bisa dilihat di dalam Yesus sendiri, yang bisa dilihat di dalam Yesus sendiri. Bapak bisa dilihat tidak? Tidak bisa, selain kita harus Yesus melalui bisa dilihat tidak? Yesus bisa dilihat tidak? Bisa dilihat Tuhan Yesus. Bapak Sangkat Tuhan saya, yang tidak bisa sangkat saya begitu saya pulang dari Singapura, 2 minggu setelah pulang pesiar dari Singapura, saya memang itu bukan nyata, tapi melalui mimpi. Pak Stanley, yang Anda lakukan ini, Anda sedang menunjukkan ada 2 Tuhan. Ada Tuhan yang pertama yaitu yang tidak bisa dilihat, ada Tuhan yang kedua yaitu yang Tuhan bisa dilihat, Yesus. Kau punya 2 Tuhan, Pak Stanley. Wah, tidak bisa. Begini, pemahamannya begini saudaraku. Jadi Allah itu, Allah Bapa itu tidak bisa dilihat, Bos. Tidak bisa lihat, Udah Bos. kau ucapkan tadi. Dengar dulu. Dan dia Tuhan. Dia Benar Tuhan, dulu, betul dengar dulu kan, dengar dulu. Allah Bapa itu biar manusia siapapun di muka bumi, apa itu nabi, tidak bisa lihat. Gak ada saya diskusi Pak Stanley. Bapa yang tidak bisa dilihat itu Tuhan. Betul kan? Bagaimana? Bapak yang tidak bisa dilihat ini adalah Tuhan. Bapa yang tidak bisa lihat itu oleh yang tidak manusia terlihat seperti kita di dunia. Bapa itu tidak bisa kita lihat. Kecuali kalau namanya Bapa yang berkodrat manusia biasa, seperti saya punya Bapa, habis itu saudaraku saya bicarakan Bapa yang pertama tadi. Itu yang bisa nampak. Yang saya bicarakan Bapa yang di sorga, dia tidak bisa dilihat, betul? Betul, tidak bisa lihat dong. Betul. Apakah dia Tuhan? Apakah dia Tuhan? Tuhan. Jadi dia itu Tuhan Allah. Menjalma Tuhan. Apakah melalui sekarang, di dalam Yesus kita mengenal Bapa. Sekarang kita ke Yesus. Apakah Yesus bisa dilihat? Bisa, karena dia sudah hadir dengan. Sekarang apakah sudah Yesus ini Tuhan? Sebentar. Apakah Yesus ini Tuhan? Jelaslah Tuhan Allah juga. Bapa juga. Bapak yang tidak bisa dilihat Tuhan. Yesus yang bisa dilihat Tuhan. Bisa dilihat. Ada berapa Tuhan Pak Stanley sekarang? 1 di dalam Yesus sendiri. Tuhan yang satu itu Bapa atau Yesus? Di dalam Yesus Kristus sendiri. Pak Stanley, saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, di antara Bapa dan Yesus, Bapa dan Anak, yang mana yang Tuhan yang satu buat Pak Stanley? Apakah Bapa atau Anak? Dia dalam satu kesatuan mereka itu. Saya tidak tanya itu. Antara Bapak dan Yesus, yang Tuhan yang satu buat Pak Stanley siapa? Apakah Bapak atau Yesus? Iya, karena Bapaknya itu kan tidak lihat. Dia mengatakan bukan begini. Karena yang saya tanya, di antara Bapak dan Yesus, yang Tuhan satu buat Pak Stanley Bapak, apakah Bapak atau Yesus? Ya, yang kita lihat datang di dunia. Pak Stanley, saya tidak tanya itu. Tuhan yang satu buat Pak Stanley itu Bapak atau Yesus? Ya, Tuhan Yesus. Bukan Bapak? Iya, Bapak itu Yesus juga. Pak Stanley, saat Yesus disalib 2025, Bos. Pak Stanley, saat Yesus Lihat, sebelum Masihi
tahun-tahun sebelum Masehi atau sebelum Kristus hadir di dunia dari tahun 1 sampai 2025 ini, itu semuanya mengajarkan tentang Allah yang tidak dilihat. Namun Allah yang tidak dilihat itu melalui para nabi itu semua. Tetapi saatnya memang Allah itu nampak di dunia, yaitu sudah prosesnya mulai dari malaikat, melalui perbuatan para nabi, yaitu Mesias. Allah datang di dunia itu sebagai sang juru selamat, Yesus Kristus melalui Bunda Maria yang lahirnya di Jadi Maria melahirkan penciptanya. Maria menetei penciptanya gitu. Bukan Yesus lagi lahir di pohon kurma, atau Yesus itu dijelmakan sebagai manusia seperti dijelmakan berarti seperti Maria. dia salib di dalam ajaran umat Islam itu. Yang salib itu bukan Yesus, yaitu Yudas. Sementara Yudas Maria melahirkan penciptanya. Sementara Yudas itu menjual Tuhan Yesus. Dia bunuh diri waktu pembelentuan datang atau dilewati Tuhan ya. Memberikan bencana terhadap hal-hal kealahannya Tuhan Yesus oleh serdadu. Udah lari kemana-mana kok Pak Stanley. Pak Stanley, Yesus itu punya atasan loh. Paulus yang ngomong, Yesus punya atasan. Namanya dibangkitkan oleh Tuhan. Baca sama Rasul 2 nomor 36. Baca dong. Yesus punya atasan loh Pak Stanley, sadarlah. Paulus yang ngomong. Gak sadar-sadar kawan ini. Udah tahun berapa ini? Mau kalian terus jadi bahan tertawaan teman-teman muslim? Gimana sih, nggak malu-malu kalian? Makanya saya nggak mau dibilang Oten, mending saya dibilang Nasrani aja deh. Oten itu identik dengan Tritung, kalau nggak Oneness. Dua-duanya dokter ngaco. Mending saya Kristen itu pada awalnya kan hinaan itu bang. Hinaan kepada pengiman iman buta seperti orang ini. Iya, Oten. Yesus Kristen itu asal mulanya nggak ditanya Pak Stanley nih, apa dalilnya? Gimana Pak Stanley nih? Pak Stanley monitor. Pak Stanley. Halo. Pak Stanley, yang dilakukan oleh Pak Stanley. Ya, suara saya ada Pak Stanley. Ya, oke kan yang ada. Ya. Pak, gini, dengarkan saya Pak, dengarkan. Yang dilakukan oleh Bapak ini hanyalah Bapak mendapatkan informasi yang tidak pernah ada datanya. Bapak dapat informasi dari gereja, dari pendeta. Bapak seharusnya berpikiran lebih kritis. Minimum tanya di mana datanya. Begitu Pak Stanley. Itu yang harus Bapak lakukan. Supaya Bapak kalau hanya berbicara tanpa data, ngarang-ngarang dalam bahasa kita, itu setiap orang bisa, anak kecil pun bisa Pak Stanley. Dan ini cara bertuhan yang tidak baik Pak Stanley. Anda nanti boleh jadi Kristen, silahkan. Anda jadi apapun juga. Tapi harus ada pijakannya. Kenapa Anda jadi Kristen? Apakah ada referensi yang dianggap referensi, literatur, atau apapun yang bisa dijadikan rujukan bahwa saya harus menempuh langkah itu? Ada nggak? Oke, Kristen terima kasih. Terima kasih. Itu yang sedang Anda lakukan Pak Stanley, dan itu cara yang buruk saya kira. Dan kita ingin di sini sama-sama berpikir Pak Stanley ya. Betul. Terima kasih. Jadi memang karena kita mulai dari kecil, saat kita kecil masuk sekolah dan telah dibaptiskan oleh imam atas mendapatkan Roh Kudus, sehingga iman saya tidak akan goyah untuk menerima Yesus adalah sang juru selamat, karena dia adalah satu-satunya jalan kebenaran. Dan tapi Pak Stanley, sebentar gini. Sejarah personal Anda itu tidak membuktikan kebenaran apapun. Setiap orang punya sejarahnya masing-masing. Setiap orang punya perjalanan hidupnya masing-masing, tapi tidak membuktikan kalau itu benar. Begitupun saya punya perjalanan hidup masing-masing, tapi apa yang saya jalani tidak menunjukkan kalau itu benar. Yang menunjukkan itu benar adalah ketika adanya literatur yang mendukung itu, bukan pendapat A, pendapat B. Dan ternyata sebentar. Setelah kita bahas ternyata bahwa Yesus hanya ingin dikenal sebagai manusia. Tahu nggak Pak Stanley?
alasan kenapa Pak Stanley tidak pernah menunjukkan Bible. Karena Pak Stanley tidak dekat dengan Bible. Pak Stanley tidak pernah mau buka, sebentar. Pak Stanley tidak pernah mau buka Bible karena memang sumber informasi yang Pak Stanley ucapkan tadi semua itu tidak berdasarkan Bible. Kan Pak Stanley diajari Yesus itu Tuhan, Yesus itu punya keilahian karena dia membangkitkan Lazarus. Ternyata menurut Bible sendiri, Yesus ketika membangkitkan Lazarus, tepatnya di Yohanes 11, Yesus hanya ingin dikenal sebagai utusan Tuhan. Kecuali kalau Pak Stanley ingin mengatakan ada dua Tuhan, yang satu Tuhan yang mengutus, yang satu Tuhan yang diutus. Untuk menyesatkan Pak Stanley yang sudah diajarkan dari kecil, maka disebutlah Yesus itu adalah dia jelmaan Tuhan. Yang menjelma itu siluman, bukan Tuhan. Oke. Nah, makanya kan, makanya Pak Stanley mau tahu, Pak Stanley sebentar. Makanya Mau tahu ajaran Pak Stanley sebentar. Halo. Mau tahu ajaran saya? Mau tahu ajaran saya? Pokoknya kalau Boleh, yang boleh namanya saya share ajaran Pak Stanley. Boleh saya berbagi dengan Anda ajaran saya? Siapa tahu Anda tertarik. Ajaran apa? Baik, Pak Stanley. Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 14 nomor 17 kalau tidak salah, kata Yesus mengucapkan begini, Islam ku tinggalkan kepadamu, Islam ku berikan kepadamu. Dunia ini tidak pernah ada yang mengajarkan seperti itu, kata Yesus. Tak ada yang datang dari dunia kecuali Islam, kata Yesus. Damai sejahtera ku tinggalkan untuk kalian, damai sejahtera ku berikan kepada kalian. Yesus mengajarkan Islam, Pak Stanley, damai sejahtera. Salaman atrokulakum, salami Islamku, kata Yesus, Islamku a'tikum, dalam Yahya pasal mengatakan bahwa Tuhan itu cuma satu. Hanya ada satu, dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kang Chan, siapa Yesus bagimu? Utusan. Kang Chan, sebagai Muslim, siapa Tuhan bagi kamu? Apakah ada satu pribadi, atau tiga pribadi, atau satu oknum, tiga oknum, berapa hakikat? Hanya ada satu, satu-satunya, the only one. Itu kata Yesus. Maka Stanley, ajaran saya ingin berbagi dengan Pak Stanley. Terima kasih. Saya pahami bahwa apa di situ saya bertanya, saya bertanya di situ. Apa saudaraku beriman kepada Tuhan Yesus? Pak Stanley, tidak mungkin saya beriman Yesus itu Tuhan, karena Yesus pun tidak mengimani dirinya Tuhan. Itu kalau begitu kaliru. Pak Stanley, Pak Stanley, Pak Stanley sebentar. Ada datanya Yesus ingin mengimani Yesus sebagai Tuhan? Betul. Ada nggak datanya? Ada. Yesus ingin. Di mana coba datanya? Sebelum dia dibelenggu oleh penjahat, di depan 12 murid dia mengatakan, hari ini aku bersama-sama dengan kamu, tetapi ada di antara kamu yang mengkhianati aku. Yohanes 13. Tetapi yang mengkhianati saya itu ada di antara kamu. Sebelum itu berlanjut ceritanya, dia mengatakan sebelum itu terjadi, pada hari ketiga saya akan bangkit. Dengar saudaraku, dia mengatakan demikian. Pada hari ketiga saya akan bangkit. Dari perkataan ini Tuhan Yesus, Yudas salah satunya dari 12 murid itu. Pak Stanley, di mana Yesus ingin diimani sebagai Tuhan? Itu pertanyaannya. Dia sebagai Tuhan atau Yesus itu sebagai Tuhan dari pekerjaan yang mulia. Nabi yang lain tidak ada termasuk Nabi Muhammad. Pak Stanley, ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, terdengar seperti Tuhan atau terdengar seperti bukan Tuhan? Loh. Itu untuk membuktikan. Pak Stanley, ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dia turun membasuh kaki murid-muridnya, terdengar seperti Tuhan atau terdengar seperti bukan Tuhan? Jelasnya di dalam pribadi jiwa raganya dia. Pak Stanley, ketika Yesus membasuh kaki murid-murid, jawab, terdengar Tuhan atau terdengar bukan Tuhan? Karena dia nampak. Pak Stanley,
Iya, Stanley. dia sebagai manusianya di situ. Mengatakan Manusia. seperti itu. Iya. Pak Stanley, ketika Dengar Yesus dulu, tidak tahu. dengar dulu. Pak Stanley, Pak Stanley. Ini prosesnya ketika begini Yesus, dong. Pak Stanley, sebentar. Halo. Ketika Yesus tidak tahu pohon ara berbuah, terdengar seperti Tuhan, terdengar seperti bukan Tuhan. Dia memang mengutuk pohon ara itu karena tidak berbuah. Ketika dia tidak tahu pohon ara berbuah, terdengar seperti Tuhan atau terdengar seperti bukan Tuhan? Ayo. Dia memang saat itu dia mengutuknya itu pohon ara karena Terdengar dia seperti tidak, Tuhan atau bukan Tuhan? Dia tidak tahu pohon ara berbuah. memang dia itu kan manusia. Karena Pak Stanley, ketika Yesus tidak tahu hari kiamat, tidak malaikat tidak ada yang tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa saja yang tahu. Itu yang Ketika dia diajarkan. tidak tahu, ketika dia tidak tahu hari kiamat, dia terdengar seperti Tuhan atau bukan Tuhan? Siapa yang mengatakan demikian? Yesus kan? Yesus. Yesus mengatakan dia tidak tahu hari kiamat. Ketika dia mengatakan dia tidak tahu hari kiamat, aku Yesus tidak tahu hari kiamat. Terdengar seperti Tuhan atau terdengar seperti bukan Tuhan? Tidak ada dia mengatakan saya tidak tahu hari kiamat. Justru dia mengatakan ada dalam begitu Bible di Anda. depan. Justru begitu dia mengatakan di depan murid-murid yang mengikuti dia dengan orang-orang Dia ada mengatakan atau lain. Pak Stanley, dia ada mengatakan atau tidak ada mengatakan? Dia yang tidak tahu hari mengatakan. kiamat. Dia yang mengatakan. Mengatakan tidak tahu atau mengatakan tahu? Dia sudah tahu lah. Tapi dia bilang tidak tahu. Lah, siapa bilang? Itu Dia siapa bilang? Pas Stanley Karena kata Yesus, tetapi tentang hari kiamat, hari saat itu tidak ada malaikat, tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu, Yesus anak pun tidak tahu, hanya Bapa sendiri yang tahu. Ketika Yesus yang anak tidak tahu, Yesus tidak tahu, Pak Stanley. Tidak Pak Stanley ada. seperti tidak tahu Bible Anda. Pak Stanley. Tidak ada. Matius pasal 24 nomor 36. Tidak ada. Bagaimana dia mengatakan begitu? Matius itu. Saya baca teks by teks ya. Ya, karena ada Matius kalanya 24, Matius. 36. Saya baca. Permisi, Iya, permisi. Saya baca. Permisi, karena ada kalanya Matius di situ. Nah, ada kalanya Matius juga mengatakan di situ merendahkan Tuhan Allah Yesus Kristus. Enggak, Karena ini di situ bukan merendahkan, dia tidak mengatakan tahu. hamba. Di situ dia mengatakan hamba Allah. Sementara Bagus. dari Bagus. iman saya, Yesus itu bukan hamba dong. Dia itu Allah. Berarti iman Anda berbeda dengan iman Matius dong. Dia juga manusia versinya berbeda. Versinya Matius itu Matius itu berbeda dengan versinya saya. Memang. Iya. Saya didasari iman yang kuat kepada Allah Yesus Kristus. Bagus. Dasar iman Anda dari mana? Kalau tidak berdasarkan Matius. Dari apa yang diajarkan oleh melalui yang dituliskan oleh para nabi maupun para rasul. Tadi kau bilang demikian juga dia nampak di saya dong. Demikian juga dia nampak. Dengar dulu. Demikian juga dia nampak di saya ketika saya mengalami sakit di ujung pandang. Yesus nampak kepada Pak Stanley. Ya. Asli, ada Yesus. Asli. Begitu saya sakit. Warna kulitnya apa? Warna kulitnya apa saat nampak kepada Pak Stanley? Bagaimana? Warna kulit Yesus ketika nampak kepada Pak Stanley apa? Bule atau sawo matang atau hitam? Dia tidak mungkin gelap lah. Kalau gelap itu pada dia berarti diselimuti yang terlihat oleh Pak Stanley. iblis. Yang terlihat oleh Pak Stanley, warna kulit Yesus itu apa? Karena sampai sekarang terjadi perdebatan. Banyak puluhan versi warna kulit Yesus. Iya, kunilansat. Kunilansat kayaknya kan dia bukan lahir di dia bukan lahir di bangsa-bangsa lain. Kalau dia bukan tidak lahir di Eropa atau di Timur Tengah di Israel. Lagi kau. Rambut Yesus pendek atau panjang? Lagi. Iya. Berindigo lagi dia ngaco di sini. Begini. Pak Stanley. Jangan ditunjukkan fotonya Yesus itu yang mana itu? Yang 30 orang lebih itu. Yesus. Begini. Gambar itu, lihat. Dia itu lahirnya menurut naturnya atau keasliannya Pak Stanley, menurut naturnya dia ganteng. Dia ganteng, wajah sempurna mulai dari jungkat sampai ke rambut. Dia ganteng. Perkasa. Oke, ganteng. Baik, dia ganteng. Oke.
Yang ganteng itu terdengar Tuhan atau terdengar bukan Tuhan? Iya, suaranya saja Tuhan Yesus itu adalah suara Allah Bapa. Pak Stanley, saya tanya, Pak Stanley, dasar iman Pak Stanley adalah karena bertemu Yesus. Oke. Nah, ya. Oke. Kapan Pak Stanley pertama kali bertemu dengan Yesus? Ketika saya mengalami sakit di ujung pandang, karena waktu itu saya sekolah di Muhammadiyah 4. Nah, saya pikir Muhammadiyah Muhammadiyah 4 ini tentang ajaran Yesus. Baik. Siap. Padahal tidak. Baik, santai. Ya udah, saat sakit. Sebelumnya apakah pernah ketemu dengan Yesus? Jadi saya memang tidak ketemu dalam hal yang nyata seperti jumpa. Kalau itu ya, Pak Stanley sebentar. Gini, Pak Stanley, diskusinya santai, tidak usah panjang lebar. Karena pertanyaan saya lebih saya arahkan lebih tertutup supaya bisa lebih praktis lebih praktis saja lah. Iya, bukan pertanyaan yang terbuka supaya lebih kita fokus. Dengar. Lebih praktis saja. Ketika pertama kali Pak Stanley bertemu dengan Yesus saat sakit, apakah sebelumnya pernah ketemu atau tidak pernah ketemu? Nah, itu yang pertama. Memang dari kecil memang saya karena sudah diajarkan oleh guru agama bahwa itu memang sejarahnya. Apakah sebelum mulai sakit dari pernah ketemu sejarah dengan Yesus? Guru mengajarkan sampai Saya ke tidak tanya itu. Tentang tidak Yesus. Tanya itu. Tidak tanya itu. Yang saya tanya pertama kali ketika sakit itu atau sebelumnya pernah ketemu juga? Tidak, saya hanya didasari oleh iman saya mengimani Yesus. Begitu saya sakit, berarti dia hanya pertama saya. Pak Stanley, saat pertama kali ketemu dengan Yesus saat sakit. Ya. Dari mana Pak Stanley tahu itu Yesus? Ada gambarnya dulu dari saya bawa dari Manggarai pergi sekolah di ujung pandang. Ada foto setengah badannya dia dulu. Nah, begitu saya sakit karena sakingnya saya sakit, takut saya sakit, akhirnya fotonya Tuhan Yesus itu saya taruh di dada. Kemudian begitu saya tempel di dada gambar setengah badannya Tuhan Yesus itu, dengar semua sahabatku, rekanku, kasihi yang saya cinta. Gini. Pak Stanley, bagaimana Pak Stanley tahu itu Yesus? Karena gambar dari Manggarai gitu. Iya, memang gambar Tuhan Yesus itu. Ketika saya sakit, saya tempel di saya punya dada, saya tempel di saya punya hati, lalu dia melingkar gambar itu di dada saya. Hah? Melingkar. Ini saya ngomong betul ini. Saya tidak bohong atau saya tidak dongeng. Karena Anda bohong, Pak Stanley. Pada pribadi saya. Anda berbohong, Pak Stanley. Ya. Anda berbohong. Dari mana bohongnya? Oke, bagaimana mungkin gambar itu bisa melingkar? Karena saya menempel di dada saya supaya saya jangan sakit. Nah, apakah gambar itu melingkar dengan sendiri atau Anda lingkarkan dengan sesuatu yang lain? Karet misalnya. Jadi begini saudaraku. Gambarnya Tuhan Yesus itu yang setengah badan saya bawa taruh di cover. Begitu saya alami sakit, supaya sakit saya cepat sembuh, akhirnya gambar itu saya nempel di hati saya. Begitu saya nempel gambar kertas itu, jadi saya rasakan itu gambar itu melingkar di dada saya. Jadi ini cara kalian sebentar. Jadi ini cara kalian mengimani Yesus Tuhan. Begini caranya. Cara saya supaya saya jangan berlarut sakit, supaya cepat sembuh. Saya berdoa pada Tuhan Yesus. Yes, begini Pak Stanley. Anda punya pengalaman personal, ada kertas yang ditempel pada Anda bergambar Yesus, lalu Anda sembuh. Oke. Iya. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan dia bukan Tuhan. Kesimpulan dari gambar yang ditempel di dalam dada Anda mengatakan Yesus Tuhan. Tapi Yesus sendiri mengatakan dia bukan Tuhan. Yang benar yang mana? Apakah Yesus yang mengatakan dia bukan Tuhan, atau Anda yang berkesimpulan dari pengalaman personal Anda kali itu Yesus itu Tuhan? Yang benar yang mana? Yesus atau Anda? Yang benar pengakuan saya mengimani Yesus bahwa itulah Yesus. Inilah Kristen. Tuhannya sendiri dibantah.
kalian tuhankan Yesus, tapi pernyataan Yesus sendiri dibantah. Yang benar Tidak saya. ada. Dia tidak mengatakan begitu. Itu ada belokan. Itu Dia tulisan ya. mengatakan itu. Itu Guru yang tulisan. baik. Itu Guru yang belokan tulisan oleh orang yang menolak Yesus. Itu Oke, Pak tulisan ya. Belokan Hah? tulisan yang Yesus bukan Tuhan oleh ucapannya sendiri. Itu sudah dituliskan oleh orang yang menolak Tuhan Allah Yesus Kristus. Iya, iya. Bang Ali, Iya, iya. Bang Felix, Ustadz Arif, izin pamit dulu ya, mau mandi maghrib. Nanti balik lagi. Kalau mau yang maghrib ya silakan pergi berdoa Pamit dulu. ya, semua Tuhan makasih Allah banyak. Yesus Kristus Assalamualaikum menyertai guru kalian semua. Sudah maghrib ya? Iya, Tuhannya Iya, Yesus, maghrib. Pak Stanley. Tuhannya Oke. Yesus. Oke bos. Nanti balik lagi. Silakan pergi maghrib dulu. Saya mengatakan untuk semua sahabatku yang mendengar, Tuhan Allah Yesus Kristus menyertai kalian semua. Amin. Tapi Yesus bukan Tuhan, Pak Stanley, menurut Yesus. Allah dia. Nggak ada Pak Stanley Allah Yesus dia. mengatakan dirinya Tuhan. Allah dia. Nggak ada. Dengar, kelirulah kita manusia di dunia ini dari ujung Stanley, barat sampai ujung Pak Stanley, timur. Dari Yesus mengatakan dia anak manusia. Pak Stanley, dia mengatakan anak manusia, anak manusia, anak manusia. Tidak pernah sekalipun dia menyatakan dirinya Allah, dirinya Tuhan, nggak ada. Son of man, anak manusia, nggak ada yang menyebutkan dirinya Allah. Yang Karena benar dia siapa? sudah- Pak Stanley, Betul, Pak Stanley yang karena- mengatakan dia Tuhan, atau Yesus yang mengatakan dia manusia? Betul, dia mengatakan itu karena dia sudah menjadi firman sebagai manusianya di dunia. Nggak ada Yesus mengatakan. Bible Anda mengatakan Yesus itu bukan firman yang menjadi manusia. Kan Tidak. Pak Stanley begini, ini duduk perkaranya. Lihat, Bible itu, disimak. dengar saudaraku, Pak Bible Stanley, itu, boleh- dengar saudaraku, Bible itu bicara dari satu tahun ke belakang Masihi. Kalau saudaraku mau mengetahui tentang aslinya Tuhan Yesus itu di Injil. Bible Anda itu ada abad keempat, 300 sampai 400 tahun setelah kematian Yesus. Buku Yohanes setelah Yohanes jadi tulang belulang. Buku Markus setelah Markus jadi tulang belulang. Buku Matius setelah Matius jadi tulang belulang. Bagaimana tulang belulang bisa menulis, Pak Stanley? Tapi jiwanya, dengar, tapi jiwanya di surga di dalam Tuhan Yesus sendiri. Karena Yesus adalah yang paling sulung naik ke surga, yang disaksikan sampai 500 lebih orang dia naik ke surga. Tapi Bible Anda mengatakan bukan Yesus yang paling sulung naik ke surga, Elia. Keliru semua saudaraku. Bukan di dalam 2 Raja-Raja pasal 2 nomor 11. Ternyata yang paling sulung naik ke surga adalah Elia, bukan Yesus. Semuanya yang beriman kepada Tuhan Allah Yesus Kristus di surga semua Stanley, para nabi. Pak Stanley, Dengar saudara, teman-teman, semua kalian, para sebentar, nabi Pak Stanley, sebelumnya yang Pak beriman Stanley, tentang Allah Pak Stanley, di Pak dalam Stanley. Yesus Kristus semuanya Pak di Stanley. surga. Di dalam Pak Stanley. di sisinya Pak Allah Stanley. Bapa di Pak surga Stanley. Yesus Pak Kristus Stanley. karena dia jalan kebenaran dan kehidupan. Pak Stanley, bisa Kita simak. mengikuti yang bangkit lah, jangan mengikuti yang mati tidak Pak Stanley, bangkit. kalau Yo. yang bangkit itu terdengar Tuhan atau terdengar bukan Tuhan? Itu bangkitnya. Dengar, di bangkitnya dijaga oleh Pak malaikat. Stanley, yang Halo. bangkit itu Tuhan atau bukan Tuhan yang bangkit? Yang bangkitlah Tuhannya sudah. Tuhan Pak Stanley, Allah sudah saya tanya Pak Stanley, kalau Pak Stanley akan bangkit tidak? Bangkit nanti. Berarti Pak Stanley Tuhan? Iya, saya mengikuti Tuhan Allah Yesus Kristus, saya akan bangkit nanti. Apakah Pak Stanley Tuhan? Saya manusia yang lemah, yang berkodrat, berarti manusia bangkit yang manusia. mengharapkan Tuhan Yesus sendiri. Jangan mengharapkan pribadi kita sendiri, karena pribadi kita sendiri tidaklah cukup dari kebaikan kita, dari perbuatan Kenapa Pak amal Stanley kita tidak jadi untuk Tuhan? kita bangkit Karena Pak Stanley menuju pun Allah bangkit. Bapa di surga, kalau bukan melalui Tuhan Allah Yesus Kristus. Jadi ada berapa Tuhan yang Pak Stanley yakini sekarang? Bapak atau Yesus? Satu di dalam Yesus Kristus. Nah, yang satu itu siapa? Bapak atau Yesus? Dengar saudaraku, Yesus di surga, Yesus di dunia. Yesus Anda di menertawakan Yesus. Lihat, Pak Stanley, bagaimana cara Anda beragama, berkeyakinan? Anda tertawa, lihat. Anda tertawa. Lah, ya, Di saya tengah-tengah- tertawa sebentar. lah karena Di saya beriman tengah-tengah- kepada Tuhan Allah Yesus Di Kristus lah. tengah-tengah
Di tengah-tengah iman Anda, keyakinan Anda yang tanpa dalil, malah bertentangan dengan dalil-dalil Yesus, Anda tertawakan itu. Jadi banyak manusia yang punya dalil kalau tidak mengimani Tuhan Allah Yesus Kristus. Mana dalil Yesus Bohong. Tuhan? Satu saja. Bohong. Kalau banyak, mana dalil Yesus Tuhan? Mana? Kalau banyak, satu saja sebutkan. Dalil mana dalil Yesus itu Tuhan? Jadi setelah Ya. dia bangkit dari kematian, Yang mati itu Tuhan atau bukan Tuhan, Pak Stanley? lalu yang matinya, lihat, yang mati itu kemanusiaannya. Kenapa kau sebut Tuhan? Dia kan ada penyertaan dari keilahiannya, dari kekuasaannya sendiri. Tapi dia mati. sebagai Yang Allah, mati. makanya dia bangkit. Kalau dia mati, yang mati bukan Tuhan. Pak Stanley Yang bangkit, Pak Stanley bukan Tuhan. Yesus mati, berarti bukan Tuhan. Yesus bangkit, berarti dia bukan Tuhan. Kenapa kau bilang Yesus Tuhan? Lihat, yang matinya, dengar, yang matinya adalah daging yang fana. Daging yang fana. Yang matinya. Dengar. Berarti bukan yang Tuhan dong. Bagaimana? Kalau Tuhan bisa mati tidak? Tidak bisa mati dia. Bagus, Tuhan tidak bisa mati. Yesus mati tidak? Lihat. Yesus mati tidak? Yesus mati tidak? Pak Stanley, Yesus mati tidak? Dengar. Kalau Yesus mati tidak? Dengar, Pak Stanley, kalaupun Yesus mati tidak? dengar, kalaupun Tuhan Allah itu mati, dengar, kalaupun Yesus Tuhan Allah mati. itu mati di dalam penyertaan Tuhan Yesus sebagai manusianya, memang hanya Yesus, karena Pak dia Stanley, Yesus mati mengalahkan tidak? semua manusia yang dikubur, Pak Stanley, kegelapan iblis atau setan. Apakah Yesus mati? Yesus mati sebagai manusianya dong. Apakah Yesus mati? Iya, sebagai manusianya. Berarti Yesus manusia bukan Tuhan. Dia ada Allahnya. Dia Allah toh. Dia mati Tapi dia juga. mati. Dengar dulu. Tujuan misinya ke dunia itu, Allah itu yang tidak dilihat itu, untuk melalui dia kita mengenal Allah. Dari Tuhan firman tidak bisa dilihat. bersama. Pak Stanley, Dengar. kata Yesus, Pak Stanley, kata Yesus, Tuhan tidak bisa dilihat. Apakah Yesus bisa dilihat? Kita melihat Tuhan Allah di dalam Yesus sendiri. Berarti Yesus bukan Tuhan. Dengar. Ada pertanyaan seperti saudaraku ini. Mereka mengatakan begini, bagaimana bisa kami mengenal Bapa di surga itu? Yesus sendiri mengatakan, bagaimana kamu bilang supaya bisa kami mengenal Bapa? Apa kamu tidak melihat aku? Karena aku sama dengan Bapa. Bapa sama dengan aku. Baik, siap. Mengenal Yesus, mengenal Bapa. Siapa nama Bapaknya Yesus? Kealahannya lah. Nama. Bapa yang tidak kita Kalau pernah Yesus lihat. mengajarkan, mengenalkan, Mas Stanley, kalau Yesus memperkenalkan Bapa, siapa? Pertanyaan saya kepada Anda. Coba, di mana Yesus pernah mengajarkan, mengenalkan nama Bapaknya? Siapa nama Bapaknya Yesus yang diajarkan oleh Yesus? Ya dia sendirilah. Nama Bapaknya Yesus. Dia sendiri. Siapa? Dia sendiri. Pergi Siapa? dulu Saya apakah? tidak. Ya, pergi Nama dulu Bapaknya sholat. Yesus Sekarang yang dia mau maghrib, Pak pergi Stanley, dulu sholat. Sekarang nama sebelum maghrib, pergi Pak dulu Stanley, sholat. ya, Tapi sebentar, saya saya sedikit ke masjid. berdoa Asar bukan Tuhan maghrib. Allah Yesus Kristus menyertai kalian semua. Apanya Amin. menyertai? Mati dia, kan sudah mati kata Anda. Kan sudah bangkit. Sudah bangkit. Dia mati di. Tapi yang bangkit kan manusia. Dengar. Dia matinya di umur 33 tahun. Yang berumur itu Tuhan atau bukan sampai Tuhan? Sekarang dia hidup kekal. Tunggu datang yang kedua kali atau 3 kali. Itu sesuai dengan dia punya kuasa itu. Pak Stanley, yang berumur itu Tuhan atau bukan Tuhan? Yang punya umur. Umur itu diperhitungkan menurut semua umat manusia yang berakal mulai. Bukan itu pertanyaan saya. Yang pertanyaan saya, yang berumur itu, yang mempunyai umur, itu Tuhan atau bukan Tuhan? Bagaimana? Udahlah, saya asar dulu, sadari, asar dulu, sadari. Pak Stanley,
Begini Pak Stanley, posisi Pak Stanley itu hanya mengajarkan ajaran yang sesat, tidak ada literatur, tidak ada dalil. Pak Stanley sering-sering naik sini, kita bahas literatur insya Allah ya. Silakan kalau memang saya mengatakan demikian oleh saudaraku ini. Pokoknya jangan percaya saya lah. Jangan percaya saya bahwa saya mengajarkan demikian kepada Anda untuk mengimani Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Ya Anda jangan usah percaya. Menurut pribadian kalian saja. Silakan menjalankan kehidupan hari-hari selanjutnya. Amin. Ya, Pak Stanley. Ustaz Felix, monitor Ustaz Felix. Halo. Ustaz Felix, monitor Ustaz Felix. Silakan. Bang Ali, monitor. Bang Ali, monitor. Bang Ali, monitor. Belum ada Kang Chan ini, masih menjauh dari